Selamat Sabat bagi kita semua. Puji syukur pada sore hari Sabat yang suci ini, kembali kita dapat berjumpa dan belajar bersama saudara-saudara sekalian. Izinkanlah kami memberikan sedikit pelajaran tentang webinar ke-54. Ya, tanpa sadar sudah ada 53 webinar sebelumnya sudah ada dan berisikan topik-topik pelajaran yang sangat penting. Dan Alkitabiah, saudara-saudara sekalian, nubuatan-nubuatan yang mungkin saudara-saudara jarang mendengarnya, tetapi penekanan-penekanannya sudah diberikan di dalam 53 webinar kami sebelumnya. Dan hari ini kita akan masuk kepada webinar ke-54 yang judulnya juga mengungkap kitab yang jarang dimengerti, nubuatan Nabi Nahum. Saudara-saudara sekalian, salah satu yang paling berat di dalam belajar nubuatan adalah kalau sebuah kitab itu tidak dimengerti, saudara-saudara sekalian. Tentu saja kita tidak tahu apa maksud daripada Alkitab, bunyi daripada ayat Alkitab itu. Jadi pada sahabat ini kita akan mengungkap sebuah kitab yang jarang dimengerti dan kita akan ungkap sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Baik, tapi sebelum itu kita akan buka dengan sebuah renungan saudara-saudara sekalian, bahwa kita ini percaya kita ini sedang hidup dalam zaman akhir ya, saudara-saudara sekalian. Tanda-tanda zaman yang sudah digenapi menyatakan kedatangan Kristus sudah dekat. Hari-hari kehidupan kita adalah penting dan hikmat. Roh Allah secara pelan-pelan sedang ditarik dari bumi. Bala dan penghakiman sudah jatuh atas orang-orang yang memandang rendah kemurahan Allah. Malapetaka di laut dan di darat, keadaan sosial yang kacau, tanda bahaya perang, semua memberi isyarat, semua meramalkan kejadian berikut yang sangat besar. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang perlu kita lihat dalam pelajaran kita ini. Kita harus mengerti bahwa kehidupan kita terakhir pada akhir zaman ini penuh dengan tanda bahaya, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa berakhirnya kedamaian di bumi ini. Oleh sebab itu, dengan hari-hari yang sudah mendekat pada kiamat ini, ataupun kepada akhir zaman ini, segala amaran yang nampak di dalam dunia dan tanda-tanda zaman, biarlah mendatangkan ketekunan dan hikmat kepada Tuhan, bukan malah membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Biarlah dengan belajar tentang pelajaran tanda-tanda yang jelas dan nyata di dalam dunia ini, kita lebih setia dan lebih mengenal akan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, berlutut, dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Puji dan syukur Tuhan, pada hari Sabat yang suci ini, kembali kami merendahkan hati dan pikiran kami, agar Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu Tuhan, terutama dalam pengungkapan kitab Nahum ini, yang jarang dimengerti dan jarang dibahas. Semoga dengan pelajaran kitab Nahum ini, kami dapat melihat kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan pimpinan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan semua umat Tuhan di dunia ini. Biarlah dengan kitab Nahum ini, kami dapat melihat rencana keselamatan dan bagaimana Tuhan berjuang untuk menolong semua umatnya yang mau selamat dan lepas dari segala jerat-jerat daripada dosa. Oleh sebab itu Tuhan, berkati dari awal sampai akhirnya webinar kami ini. Biarlah yang hadir mendapatkan berkat, dan berkati bagi mereka yang membawa acara dan juga yang mengambil bagian, agar kiranya roh Tuhan menyertai kami dan webinar ini membawa kedamaian dan keselamatan bagi semua. Kami serahkan seluruh hidup ini kepada tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami yang banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada materi kita. Kalau saudara perhatikan pelajaran kitab Nahum ini,
kita akan melihat ada fokus yang jelas di dalam kitab Nahum ini. Fokus kita dalam pelajaran ini adalah bagaimana 3 pasal Nahum ini kita akan bahas hari ini. Inti daripada 3 pasal Nahum ini, yang pertama adalah pembalasan Tuhan. Jadi Tuhan sedang melakukan pembalasan katanya ya. Kepada siapa? Nanti kita akan baca ayatnya. Terus di situ ada cerita tentang Niniwe diserang oleh si pembongkar dan belenggu umatnya putus, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara bisa melihat bahwa Nahum ini merupakan suatu pelajaran yang penting ya. Bagaimana ayat yang disebutkan di sini? Mari kita baca. Kita ambil dari Nahum 1 ayat 1 dan 2 dulu. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elhos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas pada lawannya dan pendendam pada para musuhnya. Saudara-saudara, ini ucapan ilahi tentang Niniwe. Jadi Niniwe sedang mendapatkan satu kemarahan dari Tuhan ya, dan dia akan membalaskan dengan apa yang diperbuat Niniwe ini. Tentu saja Niniwe bisa melukai Tuhan adalah pasti berhubungan dengan umat Tuhan itu sendiri. Nanti kita akan bahas mengapa Tuhan murka kepada Niniwe dan apa hubungannya dengan umatnya ya. Dan bagaimana caranya Tuhan membalas kepada Niniwe ini. Lalu Nahum 2 ayat 1, pasal 2-nya mengatakan pembongkar. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tulisannya pembongkar ya. Dalam bahasa Inggrisnya Dazes and Pieces. Ada seseorang yang disebut pembongkar atau Dazes and Pieces maju terhadap engkau ya, kepada Niniwe dan Asyur ya. Siapkan amunisi, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu, teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Jadi pada saat si pembongkar datang, maka Niniwe ini seperti bersiap diri ya. Dan bagaimana dia menyiapkan amunisi, mengikat pinggangnya, kumpulkan segala kekuatan. Ketika si pembongkar datang. Pasal 3 dikatakan, lihat, pasal 3 ayat 5 dikatakan, lihat, aku Tuhan akan menjadi lawanmu Assyria. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Jadi bukan hanya si pembongkar yang menjadi lawannya Niniwe, yang berhadapan dengan si Niniwe, melainkan Tuhan pun pasal 3 akan menjadi lawannya Niniwe, bahkan akan mempermalukan Niniwe ya di antara bangsa-bangsa katanya ya. Nah, apa urusannya semuanya itu? Rupanya di dalam Nahum 1 ayat 3, sudah bisa melihat di sini Nahum 1 ayat 3 dikatakan, sekarang aku akan mematahkan gandar dan yang memberati engkau Yehuda, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Rupanya di dalam masa itu gandar ataupun ikatan daripada Niniwe ini akan dilepaskan dari Yehuda ya. Lalu di sana dikatakan, lihatlah di atas gunung orang-orang yang membawa berita, mengabarkan, sorry di sini ada sedikit. Oke, sorry ya, perhatikan. Lihatlah di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang membawakan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang Dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Jadi pada masa Tuhan membalaskan kepada si Niniwe ini, maka dijanjikan umat Tuhan itu akan lepas dari belenggu ya, ataupun gandar ini dalam bahasa lain kuk ya. Dan juga pada saat itu umat Tuhan pun disuruh lihat ya, Yehuda yang mau dilepaskan ini disuruh lihat di atas gunung orang-orang berjalan membawakan berita, orang berjalan membawa berita damai ya, kabaran yang mengatakan tidak akan lagi ada orang jahat atau orang dursila di dalam engkau katanya ya. Jadi apa maksudnya ini? Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Di dalam ilustrasi pelajaran kita ini, berarti ada 3 hal yang kita bisa melihat. Yang pertama adalah Assyria atau Niniwe dihadapkan dengan pembongkar atau Dazes and Pieces. Lalu yang kedua, disuruh orang untuk melihat di atas gunung seorang pembawa berita damai katanya ya.
Nahum 1 ayat 15. Dan sementara yang bagian yang ketiganya, maka belenggu yang mengikat daripada Yehuda itu akan putus. Jadi 3 peristiwa ini yang dibahas oleh Nahum, saudara-saudara sekalian. Saudara bisa melihat di layar ya. Saya melihat bahwa 3 hal ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat sejarah singkat Niniwe. Sekarang kita tanya Niniwe ini siapa sebenarnya ya? Salah satu kota terbesar dahulu kala ketika bangsa Israel terbagi-bagi ialah Niniwe. Ibu kota kerajaan Asyur dibangun di atas tepi sungai Tigris yang subur tidak lama setelah berpencarnya manusia dari Menara Babel. Kota itu maju dengan pesat berabad-abad lamanya, sehingga kota itu telah menjadi sebuah kota yang mengagumkan. Besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Yunus 3 ayat 3. Sejalan dengan masa kejayaannya, Niniwe merupakan pusat tindak pidana dan kejahatan. Ilham menggambarkan kota itu sebagai kota penumpah darah, seluruhnya dusta belaka, penuh perampasan. Ya, dalam bahasa kiasan kitab Nahum membandingkan Niniwe ini dengan singa ganas yang buas. Jadi saudara-saudara sekalian, jelas ya bahwa Niniwe ini secara kebenaran dari Yunus dan juga Nahum dikatakan sebagai kota yang besar, sukses, berkembang, dan bagus ya kotanya, tetapi sebenarnya di dalamnya menjadi tempat pusat tindak kejahatan atau pidana ya, dan isinya dusta belaka, perampasan adanya di sana, dan digambarkan seperti singa yang ganas dan buas, saudara-saudara sekalian. Jadi inilah Niniwe yang zaman dahulu itu. Nah, sekarang kita akan pelajari apakah nubuatan ini hanya sampai kepada Niniwe zaman dahulu itu. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa bangkit dan jatuhnya kerajaan Asyur banyak pelajaran bagi bangsa-bangsa di bumi sekarang. Ilham telah menghubungkan kemuliaan Asyur pada puncak kejayaannya dengan sebuah pohon mulia di taman Allah yang menjulang tinggi di atas pohon-pohon sekeliling. Jadi saudara-saudara sekalian, menurut Roh Nubuat, yaitu sejak buku para nabi dan raja mengatakan pelajaran kepada Asyur ini banyak bagi bangsa-bangsa di bumi sekarang. Jadi kenapa kita harus belajar tentang kitab Nahum yang berhubungan dengan nasib Niniwe ini? Ternyata Asyur ini banyak dan menjadi pelajaran bagi bangsa di bumi sekarang. Ya, katanya dari puncak kemuliaannya, kejayaannya, dan bagaimana peranannya kepada dunia. Dibacakan selanjutnya, lihat aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit, dan semua bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Jadi bangsa-bangsa besar pun duduk bernaung di bawah Asyur ini atau Assyria ini. Jadi saudara-saudara tahu ya, Niniwe tadi adalah ibu kota daripada Assyria. Jadi tentu saja ini satu kaitan, dan begitulah digambarkan Niniwe ini ya, dan juga Assyria ini. Semua katanya tempat penduduk bumi ini bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Inilah gambarnya Asyur, dan itu merupakan gambaran bagi kita sekarang. Nah, selanjutnya, kalau kita mau belajar tentang Nahum, tentu kita harus cari juga sumber dari mana-mana. Salah satunya Sekolah Sabat ya. Saudara bisa melihat bahwa di Sekolah Sabat kita di sini, bahwa dibahas tentang nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Ini ada beberapa kuartal yang lalu kita punya pelajaran Sekolah Sabat. Lalu kami mencari di sana ada nggak pembahasan daripada Sekolah Sabat atau gereja kita resmi tentang Nahum ini. Nah, kami lihat ternyata dari pelajaran Sabat pertama sampai 13 hanya beberapa nabi yang dibahas di sana, termasuk Hosea, Yoel, Amos, Mika, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria sampai Maleaki. Tapi Nahum hampir tidak ada dibahas di sana, saudara-saudara sekalian. Jadi tentu saja kalau memang di Sekolah Sabat atau pelajaran-pelajaran umum di gereja kita tidak ada, tentu kita harus mencarinya dengan Alkitab dan Roh Nubuat langsung ya. Mungkin di sana baru terbuka arti daripada Nahum ini. Ya, yang penting di Sekolah Sabat kita tidak ada. Nah, untuk mengungkap daripada Nahum ini, tentu saja kita harus menemukan petunjuk.
setidaknya ada 7 petunjuk untuk mengungkap nubuatan peperangan Nahum, karena di situ isinya murka Tuhan dan bagaimana peperangan yang terjadi pada masa itu ya. Ya, si pembongkar dan lain-lain, sebagaimana ayat kalau saudara baca nanti dari pasal 1 sampai 3. Jadi ada 7 petunjuk yang bisa kita nampak dalam keseluruhan 3 pasal ini. Yang pertama adalah petunjuk pertama, nubuatan Nahum menurut roh nubuat sampaikah pada masa akhir zaman? Nah, tentu saja kita mau tahu kalau kita baca Nahum ini hanya sampai zaman dulu aja berhenti atau ada urusannya kah sampai akhir zaman? Nah, kita harus tanya roh nubuat ya, firman Tuhan. Terus yang kedua, persiapan perang itu digenapi sewaktu kereta atau kendaraan dengan obor-obor lampu bernyala-nyala di jalanan. Itu Nahum 2 ayat 3 dan 4. Saudara ingat tadi si pembongkar ya datang menyiapkan sehingga orang menyiapkan amunisi dan mengikat pinggangnya kuat-kuat. Itu pada saat itu dikatakan bahwa persiapan perang itu kendaraannya dengan obor atau lampu bernyala-nyala di jalanan. Nah, ini satu petunjuk untuk mengungkap Nahum ini kapan dan di mana peristiwanya. Yang ketiga, peperangan itu digenapi keadaan kendaraan yang berkecepatan bagaikan kilat dan gerakan pasukan yang cepat bagaikan kilat. Nahum 2 ayat 3 sampai 5. Ya, saudara perhatikan di sini ada kata kunci lagi untuk mengungkap Nahum ini ya. Yang keempat adalah gelar Assyria atau Niniwe ini adalah gelar type dan anti-type. Nah, apakah betul? Contoh dan contoh saingan ya. Nanti kita akan buka di sana. Yang kelima, dalam masa kendaraan berkecepatan bagai kilat inilah si pembongkar muncul untuk memerangi Assyria Niniwe modern itu. Jadi kenapa kita perlu ada masa kendaraan yang cepat bagaikan kilat? Karena disitulah si pembongkar yang pasal 2 itu muncul. Jadi kita harus tahu di mana tempat, masa, dan keadaannya si pembongkar ini siapa. Kan begitu. Yang keenam, nasib Assyria dan si pembongkar dalam perang Nahum itu seperti apa akhirnya? Ya tentu saja kita mau tahu perang ini membawa hasil bagaimana dengan mereka yang berperang kan? Dan yang ketujuh, pekerjaan Tuhan bagi umatnya atau bangsa Yehuda modern dalam perang Nahum itu. Tentu saja Yehuda yang dimaksud dalam ayat ini kita harus ungkap. Kalau ini semuanya terjadi di dalam masa modern ataupun masa depan, tentu saja kita mau tahu bagaimana nasib daripada bangsa Yehuda yang disebut tanda kutip itu. Jadi ini 7 petunjuk ya. Dan di gambar sebelah dikatakan perang masa lampaukah ini semua? Nah, kita akan bahas dengan baik ya. Jadi kita masuk kepada petunjuk pertama ya. Jadi kita ada 7 petunjuk tadi. Nah sekarang kita mau tanya roh nubuat. Bagaimana petunjuk selanjutnya? Apakah dia akan menjawab ini hanya kepada masa lalu ataukah terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kita tanya tulisan roh nubuat buku sejarah para nabi, di sana dikatakan bahwa Nahum 1 ayat 5 dan 6 ini mengungkapkan sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, digambarkan bagaimana gunung gemetar, bumi sunyi sepi di hadapannya, dan di sini menghadapi geram dan siapakah yang tahan berdiri pada mukanya yang menyala-nyala. Ini bukan berhenti hanya di zaman Assyria ataupun Niniwe zaman dahulu atau zaman Israel zaman dahulu, tetapi sampai kepada Yesus kedua kali datang. Ya, jadi roh nubuat mengatakan Nahum ini punya nubuatan masih juga sampai kedatangan Yesus kedua kali. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini dikatakan Nahum 1 ayat 3 dan 4 bahwa Tuhan mengatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Lebanon menjadi layu. Saudara-saudara sekalian, tentu saja kita tahu peristiwa Yesus menghardik laut itu tidak terjadi di masa lalu ya. Dia masih di depan pada saat Yesus itu hadir. Jadi jauh di hadapan Nahum ini sendiri ataupun Assyria kuno dahulu. Jadi ini menegaskan kembali
bahwa hukuman Tuhan ini masih berlanjut terus. Dan bagaimana ia bekerja itu terus sampai kepada kehadirannya dan masa kedatangan dia yang kedua kali. Kita lanjutkan. Ada bukti lain. Nah, kita bisa melihat lagi kesombongan Asyur dan kejatuhannya memberikan suatu pelajaran yang terarah sampai kepada zaman kesudahan terhadap bangsa-bangsa di bumi sekarang yang dalam keangkuhan dan kecongkakan menampilkan diri mereka melawan Dia atau Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kesombongan Asyur ini ternyata menjadi pelajaran yang terarah sampai kepada zaman kesudahan, yaitu zaman akhir atau menjelang kedatangan Yesus kedua kali, dan ini merupakan pelajaran yang terarah sampai kepada nanti berakhirnya dunia ini. Bagaimana bangsa ini dengan keangkuhan, kecongkakan melawan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jelas dari 3 kutipan Ellen White tadi, tidak membatasi Nahum itu hanya sudah berlalu, tetapi malah menceritakan sampai masa kesudahan, sampai pada masa Yesus datang kedua, sampai data kemurkaan Tuhan itu memalu seluruh bumi pada masa akhir zaman. Kita lanjutkan. Jadi, saudara-saudara, kita melihat slide berikutnya, fokus Nahum pasal 1 ini, kita bisa melihat di dalam pelajaran ini bahwa Nahum 1 ayat 1-9 murka Tuhan terhadap Niniwe. Nah, kita akan lihat Niniwe ini masih zaman dulu atau masih akan depan. Kita akan lanjutkan. Kedahsyatan kuasa Tuhan dan terhadap segala musuhnya akan dibalasnya hingga akhir zaman. Jadi kalau sudah dibilang akhir zaman, berarti otomatis Niniwe ini pun dengan tanda petik harusnya mewakili sampai akhir zaman, contohnya ya. Dan makanya di dalam Nahum pasal 1 ayat 10 dan 11 yang dijelaskan kemudian, upaya Assyria dan Niniwe teranyam berjalin-jalin bagaikan duri atau bergabung dengan lainnya untuk melindungi dirinya akan tidak menyelamatkannya pada hari murka Tuhan itu terjadi. Dan di situ dikatakan juga kelak di dalam Assyria atau Niniwe akan menerima nasihat jahat dari seseorang yang akan muncul di dalamnya. Jadi inilah peristiwa yang menunjukkan Niniwe yang kelak dihukum ini, dan kejadiannya dia berjalin-jalin dan akan muncul penasihat jahat di dalamnya. Dan sementara Nahum 1 ayat 12-15, kelepasan umatnya yaitu Yehuda ini sampai hari ini belum lepas-lepas, saudara-saudara. Masih tercerai-berai, masih belum ada kesatuan, masih susah untuk mencari umatnya. Padahal di dalam ayat ini dikatakan Tuhan berbicara pada bangsa yang telah disusahkan ini atau yang sudah dicerai-beraikan di antara bangsa ini, bahwa janji Tuhan tidak akan menyusahkan mereka lagi, melainkan Tuhan akan memecahkan gandar atau kuk dan belenggu Assyria daripada umatnya Yehuda. Ya, ini belum lagi masih berada dalam cerai-berainya bangsa-bangsa yang dimaksud ini ya, umat Tuhan nih. Umatnya Yehuda disuruh melihat pembawa berita damai atau juru kabar Tuhan pada saat nubuatan digenapi, agar tidak ada lagi orang dursila atau berdosa, karena semuanya akan dilenyapkan sekali. Dan tanda berikutnya, bahwa di dalam umat Tuhan yang disebut Yehuda ini, tidak ada lagi orang berdosa, semua akan lenyap sekali. Dan ini belum digenapi sampai hari ini, saudara. Jadi pasal 1 daripada Nahum ini, inilah isinya. Dan ini harus kita cari kapan kegenapannya dan bagaimana kegenapannya. Kita lanjut. Bagaimana dengan pasal 2 dan 3? Saudara-saudara sekalian, saudara bisa masuk ke dalam Nahum pasal 2 dan 3. Di situ dikatakan dia yang menghancur lulukan itu Daces and Pieces atau pembongkar telah datang sampai ke hadapan kamu, Assyria Niniwe. Persiapkanlah amunisi, perhatikan jalanmu, ikatlah pinggangmu, Assyria dengan kuat, kuatkanlah dirimu sekuat-kuatnya. Nah, jadi sudah kita baca tadi ya. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian merah kermizi, kereta berkilat-kilat seperti api pada sulu atau obor, pada hari yang melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju bergemuruh di jalan, kejar mengejar di jalan, kelihatan seperti obor, berpacu seperti kilat. Nah, jadi pada masa pembongkar ini atau Daces and Pieces ini atau yang menghancur lulukan ini muncul di hadapan Assyria, keadaan jalan, keadaan kendaraan, kejadian prajurit dan persiapan perangnya dalam keadaan yang seperti
disebut dengan penuh lampu yang berkilat-kilat seperti api, dan juga dengan kecepatan bagaikan kilat katanya ya, melaju bergemuruh saling mengejar di jalanan. Nah, ini posisinya. Jadi informasi peperangan yang dibahas di sini adalah si pembongkar dengan mengejutkan menantang perang Syria atau Niniwe, membuat dia mempersiapkan amunisi dan kendaraan menguatkan diri pada perang itu. Nah, kereta dan kendaraan pada saat perang itu ialah laju berkilat menyala dengan obor, kejar mengejar di jalanan dan berpacu bagaikan kilat. Ini tanda-tanda yang harus kita cari. Kita harus hati-hati dalam membuka atau mengungkap sebuah kitab, saudara-saudara, karena kita harus ingat kunci-kunci daripada pelajaran ini. Mari kita selanjutkan, saudara-saudara sekalian. Kendaraan era Asiria kuno dahulu adalah kendaraan yang sangat tradisional. Saudara bisa melihat tidak mungkin gambaran Nahum ini berbicara dengan kendaraan seperti ini. Saudara bisa melihat ada andong di situ, ada kereta kuda, ada kuda berlari, ada perahu yang sangat besar tapi berat sekali, lambat, dan bahkan ada unta yang membawa beban di bawah itu ya. Tentu saja ini tidak mewakili nubuatan Nahum itu, ya. Jadi otomatis secara fakta Nahum ini tidak menunjukkan bagaikan kecepatan bagaikan kilat, laju, lampu-lampu dan sejenisnya tidak nampak dari kendaraan Asiria kuno. Jadi peperangan ini bukan di masa kuno yang dahulu, saudara-saudara, yang tidak ada, yang tidak mewakili perkataan dari nubuatan Nahum ini. Kelihatannya di perang masa kuno tidak ada, ya, tidak dijumpai dengan data dan gambar yang bisa saudara selidiki secara bebas di Google ya. Terus kalau begitu perang yang kapan yang kita bisa lihat di sini? Mari kita lanjut, kita selidiki lagi. Apakah perang-perang yang pernah terjadi di dunia ini, salah satunya kita lihat adalah Perang Dunia Pertama ya. Perang Dunia Pertama ini kalau kita lihat ini sesuatu yang sudah mulai nampak ada kendaraan. Sudah bisa lihat gambar di sebelah itu, ada beberapa kendaraan. Tetapi apakah ini perang yang dimaksud itu? Kita bisa lihat di sini penjelasan, oleh karena persiapan bagi pertempuran yang mengerikan ini berada dalam satu hari mekanisme yang maju, maka ia itu tidak mungkin merupakan Perang Dunia I. Sebab proses persiapan bagi peperangan Perang Dunia I itu adalah sewaktu zaman mesin masih dalam permulaannya. Bahkan sewaktu Perang Dunia Pertama itu berlangsung, kereta-kereta masih sangat sedikit, sangat lemah, dan sangat lambat untuk saling kejar-mengejar sesuai yang digambarkan dalam hayal Nahum itu ya. Untuk menggenapi ramalan itu, maka kedua kekuatan itu ini harus mempersiapkan diri sewaktu kereta-kereta sudah banyak, kuat dan cepat, seperti halnya dalam keadaan mereka itu sekarang. Jadi Perang Dunia Pertama ada juga kendaraan, tapi belum mewakili perang ini karena zaman mesin ini masih dalam permulaannya. Ada kendaraan yang cepat, yang mulai bermesin dan mulai cepat, tapi belum maksimal seperti yang digambarkan Nahum ini. Ya, ini bagaikan kilat, kecepatan bagaikan kejar mengejar, dan lampu-lampu suluh yang berjalan memenuhi jalan di jalan raya ya, sebuah yang kecepatan bagaikan kilat. Jadi Perang Dunia Pertama sama sekali tidak mewakili perang dari Nahum ini. Kalau begitu kapan? Mari kita lanjutkan slide berikutnya, saudara-saudara sekalian. Menurut petunjuk yang kedua, berarti kita harus melihat petunjuk yang kedua ya. Setelah kita melihat perang yang dimaksud Nahum ini bukan di perang zaman dahulu dan Perang Dunia Pertama, berarti kita melihat sejarah otomotif juga kalau begitu, supaya kita bisa melihat ya. Karena petunjuk kedua ini, kereta melaju bergemuruh, race di jalan, kejar mengejar di jalanan, kelihatan seperti obor-obor berpacu seperti kilat. Nahum 2 ayat 4. Itu ciri-cirinya nubuatan Nahum ini. Dan kita bisa melihat apabila kereta-kereta melaju di jalan-jalan, apabila sekaliannya itu kejar mengejar di jalan raya, apabila sekalian itu berlari bagaikan seperti kilat dan menyala seperti obor-obor, pada hari itulah seseorang yang menghancurkan berkeping-keping akan mempersiapkan dirinya, lalu muncul di hadapanmu, hai Asiria. Celaka bagi kotamu yang berlumuran darah itu, yang bagaikan negeri Niniwe zaman dahulu, karena ia itu penuh dengan kebohongan dan perampokan. Mangsanya tidak habis berlalu. Ramai bunyi cambuk dan ramai bunyi gelindingan roda. Dari kuda yang berjingkrak-jingkrak dan dari kereta yang berlompat-lompatan di tengah-tengahnya. Jadi persiapan perang ini
kendaraan harus seperti punya obor dan melaju di jalanan, saudara-saudara sekalian. Ya, berpacu mereka bagaikan kilat. Nah, tentu kita melihat sejarah otomotif, saya sudah lihat di atas tuh modelnya mobil sudah mulai ada obor-obor yang bercahaya, berlampu yang kecepatannya bagaikan kilat dan berpacu di jalan itu ya di zaman racing mulai muncul ya. Itu sudah mulai terkenal racing yang secepat itu dari tahun 1941 ke atas itu. Sudah ada kecepatan. Walaupun kita tahu slide berikutnya, Grand Prix adalah salah satu perlombaan dunia ya tentang kecepatan kendaraan. Karena ini bicara kendaraan. Next slide berikutnya. Kendaraan yang tentunya kita bisa melihat bahwa kecepatan kendaraan-kendaraan mulai diperlombakan itu dari sejak 1906 sudah mulai. Tetapi itu masih belum terlalu laju. Dari tahun 1924 ke atas sampai 1934 sebelum Perang Dunia Kedua, sudah bisa melihat di situ, barulah di situ Grand Prix itu betul-betul dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan yang laju, cepat, dan hebat berlombaan di jalan. Ini cuma data singkat aja ya, karena ini berbicara kereta, ya kita lihat kereta itu mulai bergemuruh di jalanan, mulai saling berlompatan, kejar mengejar, yaitu dimulai dari tahun 1924 ke atas itu. Ya, sebelum Perang Dunia Kedua itu sudah marak ataupun sudah ramai dengan kendaraan yang laju seperti itu. Kita lanjut. Jadi itu hanya membuktikan bahwa zaman otomotif atau kendaraan yang dimaksud itu haruslah di atas tahun seperti itu ya, 1924 ke atas. Ya, jadi kita bisa melihat petunjuk yang ketiga, karena peperangan itu digenapi keadaan kendaraan yang berkecepatan bagai kilat dan gerakan pasukan yang cepat bagaikan kilat. Ini Nahum 2, 3 sampai 5. Ya, saudara bisa melihat Pak di sini dikatakan perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kermisi, kereta berkilat-kilat seperti api, ya. Suluh obor pada hari ia bersiap dan pohon cemara akan terguncang hebat, ya. Kereta melaju bergemuruh di jalan mengejar dan kelihatan seperti obor berpacu seperti kilat. Saudara-saudara, ini adalah kendaraan perang ataupun kendaraan perang dari suatu perang, saudara-saudara. Saudara bisa melihat ada prajurit berpakaian merah kermisi atau merah di sana, lalu ada kendaraan yang sudah lebih cepat dan lebih maju di gambar sebelah kanan, dibandingkan dengan kendaraan Assyria yang di atas. Itu sangat tidak mewakili daripada Nahum ini. Kira-kira peperangan di mana ini? Mari kita lanjut, saudara-saudara sekalian. Slide berikutnya. Dan di sini dikatakan mekanisme pasukan di masa kendaraan yang melaju di jalanan itu seperti ini. Kendaraannya begitu banyak, sudah bisa melihat kendaraan yang laju-laju itu, yang bersiap perang itu, dan peralatan yang canggih dan mekanisme yang kuat itu, dan amunisi yang banyak itu dimulai dari perang yang dimaksudkan ini. Kapan ini? Mari kita lanjutkan. Nah, slide berikutnya ini menjelaskan kesimpulan yang tak dapat dihindari bahwa kedua kekuatan ini terjun dalam peperangan di antara sesamanya pada suatu saat sewaktu setiap kendaraan telah dikendalikan pada kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan bahwa demam persiapan perangnya itu harus meliputi juga suatu pemakaian besar angkatan-angkatan perangnya dengan kereta-kereta yang bergerak cepat. Daniel juga telah diberitahu bahwa di akhir zaman banyak orang berlarian ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Saudara-saudara bisa melihat bahwa di akhir zaman orang berlarian ke sana kemari. Daniel sudah mengatakan itu di akhir zaman, dan perang di akhir zaman ini adalah perang yang mengantarkan sesuai dengan yang Nahum katakan tadi, dengan meliputi kendaraan cepat, kendaraan perang yang cepat dan hebat pada saat itu. Nah, inilah persiapan perang dengan kereta bergerak cepat itu. Nah, kapankah ini? Mari kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Kita harus perlu bukti daripada, yaitu dari berita dunia, bagaimana menjelaskan perang yang dimaksud ini. Kebetulan, pada saat Jerman melancarkan serangan mendadak saat fajar pada tanggal 1 September 1939, dengan berkekuatan terdepan yang terdiri dari lebih 2.000 tank, ya 900 pesawat pengebom, dari 400 pesawat tempur. Secara keseluruhan Jerman mengerahkan 60 divisi dan hampir 1,5 juta orang dalam invasi tersebut. Ya, jadi dari Prusia Timur dan Jerman dari utara, Silesia serta Slovakia di selatan
unit-unit Jerman dengan cepat menerobos pertahanan Polandia di sepanjang perbatasan dan merangsek maju ke Warsawa dalam serangan pengepungan yang besar-besaran. Polandia terlambat melakukan mobilisasi dan pertimbangan politik memaksa tentaranya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tentara Polandia juga kekurangan senjata dan peralatan modern. Meskipun bertempur dengan gigih dan menimbulkan korban serius pada pihak Jerman, tentara Polandia dikalahkan dalam beberapa minggu. Dunia pun mengadopsi istilah baru untuk menggambarkan taktik perang Jerman yang sukses, Blitzkrieg atau perang kilat. Taktik ini terdiri dari serangan mendadak dan kekuatan besar, terkonsentrasi dari unit lapis baja yang bergerak cepat, didukung oleh kekuatan udara yang luar biasa. Setelah penembakan dan pengepungan besar-besaran, Warsawa menyerah pada Jerman pada saat 27 September 1939. Dunia pun dalam beritanya sudah menjelaskan bahwa perang yang disebut dengan konsentrasi kendaraan yang bergerak cepat, ya, dan juga hebat, itu disebut dengan taktik perang Blitzkrieg ataupun perang kilat yang dimunculkan oleh Jerman pada saat dia menyerang Polandia. Maka pada saat itu perang yang dimaksud ini pun dimulai. War begins. Saudara bisa melihat dalam Boston Evening Globe ketika Nazi ataupun Jerman itu memulai perang kepada Polandia. Dan pada saat itu ketika Polandia diserang, dia berteriak meminta kepada Britain ataupun Inggris untuk menolong dia dari serangan Jerman ini. Maka Poland meminta tolong Inggris. Kenapa Inggris atau Britain? Ada apa dengan Britain? Apakah dia adik kuasa pada masa itu? Kenapa kepada dia? Kenapa tidak negara lain? Nah, ini sudah merupakan rangkaian nubuatan itu sendiri. Dan ini menjawab sendiri bagaimana peperangan yang dimaksud oleh Nahum itu. Bercepatan bagaikan kilat ini sudah nampak dari gambaran di sini. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Tentu kita akan lihat slide berikutnya sebagai petunjuk keempat, bahwa gelar daripada Syria dan Niniwe adalah gelar contoh saingan, ya. Jadi type and anti-type dari Assyria modern. Karena tidak mungkin ini zaman dahulu punya. Karena kendaraan, kecepatan, dan bagaimana mobilisasi daripada perang ini tidak sama sekali menggambarkan perang-perang zaman dahulu. Berarti ini adalah masa depan. Berarti istilah Niniwe atau Assyria ini pun haruslah Assyria atau Niniwe masa depan atau contoh saingannya atau anti-type, ya. Yaitu Assyria modern. Siapakah itu? Ini sama dengan gelar Babil modern. Jadi kita tidak usah heran, ya, karena di gereja kita kalau kita belajar nubuatan, kita kenal juga dengan istilah Babylon atau Babel modern, ya, sesuai Wahyu 17 ayat 5. Menurut buku Kemenangan Great Controversy 269 dan 270, istilah daripada Babel ini merupakan contoh saingan kepada Babel modern. Dan Mesir rohani di Wahyu 11 ayat 8 juga merupakan contoh saingan kepada Mesir modern. Ya, makanya ada kutipan mengatakan sidang sudah berbalik dari mengikut Kristus pemimpinnya dan sedang terus mundur ke Mesir. Tentu saja tidak mungkin kita berpikir itu Mesir zaman dahulu, ya. Tapi itu adalah merupakan contoh saingan atau gambaran dunia sekarang yang menggambarkan seperti Mesir itu. Jadi Assyria pun merupakan contoh saingan. Nah, di dalam webinar kita ke-31, kebetulan di situ yang judulnya peranan Amerika dalam konflik dunia saat ini, pengungkapan Yesaya 7 dan 8, di situ dijelaskan siapa tuh Assyria atau Asyur, ya. Assyria dan Asyur itu muncul. Kalau saudara lihat di situ timelinenya, saudara lihat lagi nanti di YouTube, ya, atau di webinar kami. Singkatnya, yang mengalahkan kepausan, ya, mengalahkan kepausan itulah Asyur gambarnya. Karena jatuhnya kepausan ataupun gabungan antara agama dan sipil itu digambarkan seperti gabungan antara Syria dan 10 suku dikalahkan dengan Asyur. Maka yang mengalahkan kepausan pada saat itu adalah yang disebut dengan gelarnya Asyur. Begitu singkatnya. Berarti siapa tuh Asyur? Ya, kita sudah tahu dalam webinar yang lain bahwa binatang serupa macan tutul, 10 tanduk. Sejak saat itulah tanduk-tanduk daripada binatang-binatang kerajaan dunia itu sudah mulai bermahkota, ya. Sejak mereka mengalahkan kepausan dan lain-lain. Dunia kita sekarang ini, era sekarang kita ini, pemimpin dunia sekarang ini, ya, itulah yang disebut Asyur itu. Makanya kita hidup di dalam
jerat ataupun kuk Assyria pada sekarang ini. Nanti kita akan mengarah ke sana lebih dalam. Jadi intinya adalah di dunia kita sekarang, di masa kita sekarang ini, di mana setelah kepausan Tukala, dunia kita sekarang inilah dikuasai oleh Asyur ataupun Assyria modern itu. Kita lanjutkan. Ini sangat mudah, saudara-saudara sekalian, karena sudah di webinar kita banyak. Nah, sekarang Niniwe ini, sebagaimana saudara tahu, lanjutkan slide berikutnya. Nah, itu merupakan bangsanya. Sekarang Niniwe ini adalah ibu kotanya. Tentu tadi sudah kita bahas ya dalam sejarah. Siapakah yang pantas disebut Niniwe ini? Saudara-saudara bisa melihat bahwa di sini dikatakan, nah, demikianlah keadaannya bahwa Niniwe, kota yang bersukaria, penduduknya begitu tentram dan berkata dalam hatinya, hanya aku dan tidak ada yang lain. Ya, menjadi musnah dengan ketandusan, penandusan, dan penindasan. Persembunyian singa dan gua-gua singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Zefanya 2, Nahum 2 yang dibahaskan di dalam hal ini. Saudara bisa melihat secara umum saja ketika kita meneliti tentang perang yang terjadi di zaman Hitler ini pada saat perang Jerman ini dan kenapa Polandia mencari itu Inggris atau Britain, kebetulan Inggris ini punya logo tentang singa ya. Jadi kita lihat saja di situ ada banyak sekali logo daripada Inggris ini merupakan gambaran sebagai singa. Bahkan ada 3 rajanya dulu yang disebut dengan Three Lion. Akhirnya digabungkan menjadi Three Lion dan saudara-saudara pencinta bola juga sudah tahu ya bahwa 3 singa ini adalah lambang dari Inggris itu sendiri. Dan Richard si hati singa menjadikan simbol kerajaan Inggris itu sampai hari ini. Nah, apakah tepat Inggris ini merupakan Niniwe, pusat ke ibu kota daripada pemerintahan Assyria pada masa perang Hitler ini? Kita lihat dari buku di bawahnya, kita sudah melihat ada buku Stuart Laycock namanya ya. Dia mengatakan hanya beberapa negara di dunia yang tidak pernah diinvasi oleh Inggris. Menurut Laycock, Inggris telah menginvasi 178 dari 200 negara di dunia. Itu berarti sekitar 90% dari negara-negara di dunia pernah diinvasi oleh Inggris. Jadi dulu ini adalah kekuatan besar Inggris ini, ya, adik kuasa. Ya, kalau zaman-zaman perang itu sebelum Perang Dunia Kedua itu Inggris lah kayaknya menjadi adik kuasa ya, negara adik kuasa pada masa itu. Jadi pantaslah disebut sebagai Niniwe atau pusat daripada pemerintahan Assyria itu. Terus kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan singa-singa muda, saudara? Tadi simbolnya singa sudah nampak di benderanya ya dan lambang-lambang kerajaannya. Nah, bagaimana dengan keadaan yang digambarkan di dalam lambang tentaranya? Karena tentaranya juga kan laskar kan. Di situ saudara bisa melihat bahwa di dalam Nahum 2 ayat 11 sampai 13 di sini dikatakan singkatnya tempat persembunyian singa dan gua singa muda. Ya, saya tidak baca seluruh ayatnya, saudara akan bisa melihat di situ. Selanjutnya di bawah dikatakan bahwa Tuhan akan membakar keretamu menjadi asap dan pedang akan menghabiskan singa mudamu. Di dalam peperangan ini bahwa si Assyria ataupun Niniwe ini memiliki singa-singa muda atau laskar singa muda yang katanya pedang akan makan habis singa mudamu. Saudara bisa melihat di sini di dalam penjelasan di sebelah bahwa sejak Perang Dunia Kedua ini, pada saat Hitler mulai memaksa berperang ini, pemerintah Inggris di bawah Neville Chamberlain untuk mempertimbangkan persiapan kemungkinan perang melawan Nazi Jerman. Rencana wajib militer terbatas yang berlaku, pria lajang berusia 20-22 mendapat persetujuan parlemen ya. Undang-undang pelatihan militer pada bulan Mei 1939 mengharuskan pria untuk mengikuti pelatihan militer selama 6 bulan dan sekitar 240.000 orang terdaftar untuk berdisnas. Jadi pantaslah bendera di sebelah, saudara bisa melihat ini gambar yang bisa Anda temukan di website sejarah dan lain-lain itu di museum sejarah juga bahwa pasukan Inggris itu memang muda-muda, saudara. Singa-singa muda seperti digambarkan tuh ada gambar bendera Inggris latar belakangnya dan masih muda prajuritnya. Wong umur 20 sampai 22 tahun, saudara. Dan di situ markas militernya juga ada gambar singa di atasnya. Ya, army headquarternya. Jadi
eh, nampak sekali presisi bahwa memang dialah yang disebut dengan Niniwe itu, tempat singa muda itu muncul. Jadi selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Kalau begitu Assyria itu siapa? Kan kalau ibu kotanya sudah jelas, nah sekarang kita cari Assyria. Selanjutnya slide berikutnya. Negara-negara fakta pertahanan bersama itulah Assyria. Kok bisa? Mari kita baca sama-sama saudara-saudara sekalian. Sekarang karena itu adalah suatu kenyataan yang cukup dikenal bahwa Britania Raya dan Prancis pada waktu itu tidak siap untuk memerangi Hitler pada waktu ia mulai memerangi mereka. Dan karena setiap anggota Fakta Pertahanan Bersama itu mulai mempersiapkan diri dan dengan kuatnya sesudah Hitler memulai penyerbuannya, maka terbuktilah kebenaran itu dengan sejelas-jelasnya bahwa dia yang menyerbu dan menghancurkan itu tidak lain adalah Hitler, yaitu dia yang telah siap pada permulaan peperangan itu, dan dia yang telah memecah belah Jermannya, kerajaan Inggris, serta banyak lagi negara lain. Olehnya itu maka negara-negara Fakta Pertahanan Bersama itu adalah contoh saingan daripada Assyria. Jadi kalau saudara melihat dalam Perang Dunia Kedua pada saat Jerman ini, di sini dikatakan bahwa negara Fakta Pertahanan Bersama yang diserang oleh si Hitler ini, itulah yang disebut Assyria. Dan saudara tahu bahwa Fakta Pertahanan itu pertama adalah yang disebut dengan Perancis, Inggris, dan Polandia pada saat itu. Mereka lah yang bersatu. Dari mana kita lihat dari sumber di bawah ya, saudara bisa melihat dengan di sini dikatakan dalam Britannia.com ya, Britannica.com, pada bulan September 1939 sekutu, disebutlah namanya sekutu ya, dalam bahasa kita itu Assyria karena Fakta Pertahanan Bersama, yaitu Inggris Raya, Prancis, dan Polandia sama-sama unggul dalam militer, sumber daya, industri, jumlah penduduk, dan tenaga militer ya. Namun militer Jerman atau Reichsmark karena persenjataan, pelatihan, doktrin, disiplin, dan semangat juangnya adalah kekuatan tempur yang paling efisien dan efektif dibanding ukurannya di dunia. Ketiga sekutu ini ataupun negara-negara sekutu ini kewalahan dan bisa diperangi oleh Jerman pada saat itu. Bayangkan saudara-saudara sekalian, Jerman ini begitu perkasanya pada masa dia muncul di hadapan Inggris ataupun Assyria, contoh saingan itu. Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Jadi jelas sekarang ya siapa itu Assyria, siapa itu yang namanya Niniwe. Ya, jadi kita sudah mengerti petanya peperangan daripada Nahum yang dimaksudkan ini. Jadi semua ini Nahum ungkapkan ketika pembongkar itu datang. Siapa pembongkar? Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Atau Daces and Pieces itu atau menghancur lulukan itu siapa? Slide berikutnya dikatakan, kita bisa lihat di sana. Nahum 2 ayat 1, dia yang menghancurkan berkeping-keping atau pembongkar Daces and Pieces ini muncul di depan wajahmu, Assyria. Simpanlah amunisi, jagalah jalan, kuatkan pinggangmu, perkuat kekuatanmu dengan perkasa. Jadi jelaslah bahwa dia atau si pembongkar yang menghancur lulukan dan yang datang ke hadapan Assyria itu adalah seorang yang memaksakan Assyria untuk bersiap-siap dan mempercayai dirinya dengan kuat. Ya, persiapan diri yang dipaksakan padanya itu dihasut oleh dia yang menghancurkan luluhkan itu, memulaikan Assyria pada kejatuhannya. Inilah gambarnya saudara-saudara. Pria inilah yang disebut dengan si pembongkar itu. Ya, inilah yang menyerang dan mengganggu Assyria dan sekutunya pada masa nubuatan Nahum ini digenapi. Kita lanjutkan pada slide berikutnya biar lebih jelas. Dan itu merupakan petunjuk kelima kita. Jadi terbongkar satu persatu. Petunjuk kelima di slide berikutnya, dalam masa mekanisme berkecepatan bagai kilat inilah, si penghancur berkeping-keping atau Daces and Pieces, atau si pembongkar ini muncul untuk memerangi Assyria atau Niniwe modern itu. Hitler mempersiapkan dirinya bagi perang di dalam suatu masa sejarah kereta-kereta itu sedang ramai di jalan-jalan. Berlari-larian bagaikan kilat yang sambar menyambar dan saling melanggar satu terhadap lainnya di jalan raya. Bahwa sesudah negara-negara sekutu tampak akan kemampuan militer Hitler menghancur lulukan di mana saja ia menyerang, maka pada masa itulah mereka sendiri mulai membangun peralatan perang besar-besaran.
sebelumnya mungkin mereka ada membangun kekuatan, tapi begitu datang si pembongkar ini ataupun si Dasses and Pieces ini atau si Hitler ini, barulah mereka seperti kerasukan untuk membangun peralatan besar-besaran, saudara. Karena benar-benar mereka terguncang pada saat Hitler ini menghantam mereka dengan persenjataan yang begitu hebat dan taktik perang kilat itu ya. Jadi jelas si pembongkar yang dimaksud di dalam Nahum itu adalah sosok yang disebut Hitler ini pada saat Perang Dunia Kedua ini, pada saat di mana kendaraan berlari-lari laju bagaikan kilat ini dimulai dan peperangannya pun dimobilisasi dengan mekanisme mesin ataupun peralatan perang yang cepat. Jadi sudah mulai terbongkar maksud Nahum ini pada masa perang yang manakah yang dimana dimaksud dalam Nahum pasal 2 itu. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Dan ditambah lagi, di slide berikutnya sudah bisa melihat bahwa sebenarnya taktik Jerman yang disebut dengan Blitzkrieg itu, atau perang kilat ini merupakan kecepatan dan mobilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang merupakan karakteristik utamanya. Teruji dalam terlatih dalam manuver, divisi Panzer Jerman merupakan kekuatan yang tiada banding di Eropa. Sampai hari ini istilah tim Panzer ataupun Jerman ini sangat terkenal, saudara-saudara sekalian, karena memang dialah yang membuat suatu yang disebut perang kilat itu. Ya, presisi dengan Nahum itu, bagaikan kilat, cepat dan begitu hebatnya. Kekuatan yang tiada bandingnya pada saat itu di Eropa ya. Adalah nyata sekali bahwa kekuasaan dari agresor ini yang menghancurkan berkeping-keping, mempersiapkan dirinya bagi peperangan pada hari apabila kereta-kereta itu memiliki cahaya terang yang kuat sedemikian ini, atau penerangan-penerangan listrik yang sangat kuat, sehingga sekiranya itu sama dengan obor-obor yang menyala-nyala. Tadi kita lihat ada lampu bernyala-nyala ya. Dan pada masa kejadian ini, pohon-pohon cemara para pemimpin dunia yang berkuasa akan terguncang dengan kuat sekali. Tadi ada ayatnya yang bagaikan terguncang ya, pohon cemara ya. Saudara bisa melihat dunia pohon-pohon itu dalam bahasa nubuatan pemimpin-pemimpin ya. Pada saat agresor ini datang, penghancur berkeping-keping atau Hitler ini datang, begitu tergoncangnya pemimpin dunia pada masa itu. Ya, jadi kita sudah jelaskan bahwa inilah peperangan yang dimaksud dan Hitlerlah sebagai pembongkar itu. Kita lanjut, saudara-saudara sekalian. Bagaimana terjadi akibat peperangan itu? Saudara lihat di slide berikutnya. Nahum 2 ayat 6 sampai 10 dikatakan, pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar ditelanjangi dan dayang-dayang mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tapi tidak ada yang berpaling. Nah, saudara bisa melihat ini istana gempar, permaisuri pokoknya dibuat malu, dayang-dayangnya lari, terus bagaikan Niniwe itu bagaikan kolam air katanya ya, yang dimana kolam air itu biasanya tenang, tapi tiba-tiba airnya keluar, meluap keluar, berarti ada sesuatu yang membuat dia goncang kan, apakah batu besar ditaruh ke air itu sehingga airnya luber keluar, sampai orang berteriak berhenti, tapi tidak ada orang yang berpaling. Nah, karena ini manusia, berarti ada manusia yang lari dari tempat kolam yang tenang tadi itu ya, istana itu yang gempar itu. Ini peristiwa apa? Nanti kita akan bahas. Lalu di situ dikatakan si Dasses and Pieces ini juga di ayat 9 dan 10 ada kerjaannya lagi, yaitu menjarah perak, jarah emas, ya, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang dan yang indah-indah. Sambil memukulkan, sambil kita mencari lagi, benar nggak ini Hitler? Apa betul ini si pembongkar itu dia? Salah satu karakteristiknya adalah dia tukang jarah emas, jarah perak, dan harta berlimpah. Terus ayat 10, ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar, lutut goyah, setiap pinggang gemetar, muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Apakah kejadian Perang Dunia Kedua itu mewakili tentang pelajaran ini? Ini kita lihat gambaran kehancuran perang di sebelah itu. Ini tempat landmarknya Inggris paling terkenal pada masa itu ya. Ini hancur karena diperangi oleh Hitler itu, oleh bomnya. Berarti kita lihat apakah sampai juga kepada istananya, ya, membuat gempar nggak istana Inggris. Kita masukkan slide berikutnya. Sudah bisa melihat
Istana kerajaan Inggris pun dibom. Nah, saudara bisa melihat di dalam berita ini, The Calgary Herald dikatakan bom hit palace atau chapel daripada kerajaan Inggris ya. Saudara lihat dari situ, pada tanggal 13 September 1940, tak lama setelah dimulainya kampanye pengeboman Jerman di kota-kota besar yang kecil di Inggris, 5 bom berdaya ledak tinggi dijatuhkan di aksara Buckingham. Chapel kerajaan segi 4, bagian dalam dan gerbang istana dihantam dan beberapa pekerja terluka. Ya, daripada melarikan diri, nah, di sini rajanya hebat ya, George VI dan istrinya Ratu Elizabeth juga waktu itu, mereka tetap tinggal di Buckingham dan mereka solidaritas dengan yang hidup ya, mereka tetap bertahan. Tetapi Putri Elizabeth yang baru umur 13 tahun ketika perang pecah pada tanggal 3 September ya, bersama dengan Putri Margaret, yaitu saudara perempuannya, dievakuasi untuk menghindari bahaya serangan bom itu. Mereka dikirim ke Kastil Windsor ya, sekitar 20 mil dari luar London. Putri muda ini tersebut adalah 2 dari 3 juta orang. Nah, jadi bukan hanya 2 orang ini yang diungsikan, 3 juta orang mengungsi akibat perbuatan si Hitler yang mengebom istana kerajaan Inggris pada saat itu. Kebanyakan anak-anak yang meninggalkan kota demi keamanan di kota kecil dan pedesaan selama perang. Mereka lari dari kolam ataupun tempat di mana beradanya raja ataupun istana daripada Inggris ya, akibat perang yang dibuat oleh si Hitler ini. Bahkan kalau tidak salah ini Putri Elizabeth juga ikut dalam Palang Merah ya, dalam membantu peperangan pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu tidak bisa lagi menjadi putri-putri yang seperti kita lihat dalam dongeng ya, tapi semua prihatin dan bahkan membantu prajurit pada masa itu ya. Dan saudara bisa melihat sebelumnya Inggris ini sepenuhnya mengandalkan impor pangan seluruh dunia. Jadi kita bisa melihat bagaimana penandusan, kekeringan dan segala pun terjadi, maka pada saat perang itu semua bagian impor pangan, karena dia menginvasi banyak daerah, sebenarnya dia mengandalkan supply dari luar kan. Tapi pada saat pengiriman pada saat Perang Dunia Kedua, nggak ada yang berani kirim makanan atau susah mengirim makanan di situ ya, karena takut diancam oleh kapal selam dan kapal perang musuh katanya ya. Jadi akibatnya pada saat itu mulailah mereka kekurangan pangan, adalah antri ya, kalau zaman Indonesia itu mulai penjahatan makanan, daging, keju, telur, dan gula. Jadi menderita juga lah pada saat itu akibat diperangi oleh si pembongkar ini. Ya, kita lihat. Nah, inilah ayat-ayat itu melihat betapa cepatnya hancur banyaknya kehancuran yang dibawakan oleh Hitler. Kita lanjutkan slide berikutnya. Bahkan Hitler itu berupaya dalam upayanya untuk menguasai atau occupy Britain ini ataupun Inggris ini. Itu sudah terkenal dan bahkan risalahnya seperti ini ya, bikin orang heboh pada masa itu. Karena memang sedikit lagi kayaknya Inggris ini memang harusnya jatuh di tangan Hitler ya. Dan kita lihat di situ Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, dan juga si pembongkar yaitu Hitler di situ saling perang propaganda pada masa itu ya. Lalu pembongkar menyerang Niniwe, ibu kota, contoh saingan. Jadi dari pasal 2 ini kita sudah melihat apa fakta yang sudah disajikan Nahum oleh kita. Pertama adalah perang dunia dan siapa si pembongkar itu sudah nampak. Nah, inilah gambarannya kan. Inilah gambaran nyatanya untuk Nahum ini. Terus identitas Niniwe dan Asia modern pun sudah dibukakan. Inggris dan kawan-kawan atau kawan sekutunya, fakta pertahanan bersama. Terus kehancuran perang dan penjarahan yang dalam pasal 2 itu sudah dijelaskan juga bagaimana kehancuran perang pada masa itu, dan sekarang kita akan lihat penjarahannya seperti apa. Lanjut, kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, bagaimana? Apa betul pada saat terjadi perang itu ada penjarahan seperti ayat itu katakan? Di sini dalam Kompas dan National Geographic, kita ambil yang umum saja ya, independen. Di sini dikatakan Adolf Hitler dan pemerintahnya dikenal kerap menjara emas, kata Kompas ya, permata dan harta karun lainnya saat menyerbu Eropa dan Rusia katanya ya. Dan di sini dikumpulkan oleh Nazi intinya.
dan saya ambil saja langsung yang merah-merah di sana, itu bernilai jutaan hingga 20 miliar pound sterling, saudara-saudara. Jadi betul-betul dijarah ya, setiap negara yang diinvasi ataupun diperangi oleh Hitler dan pasukannya itu dijarah semua barang-barangnya ya. Dan kalau National Geographic juga mengatakan bahwa bukan hanya uang atau emas permata yang dijarah, harta karun, melainkan kekayaan budaya juga diambil dari museum, rumah pribadi, istana kerajaan, semua dijarah sama Adolf Hitler dan kawan-kawan. Sehingga banyak rumor bagaimana harta yang disembunyikan oleh Hitler dengan Nazi ini sampai hari ini menjadi satu ada masalah seperti mitos ataupun yang dicari-cari ya, di mana ini emas Nazi itu. Banyak itu berita zaman dulu ya, makanya ramai orang cari-cari di mana semua hasil jarahan yang dibawa itu. Kalau di sini ditulis 20 miliar pound sterling ya, itu di zaman dahulu ini. Kalau dikurskan zaman sekarang berarti besar sekali jarahan yang sudah didapatkan oleh Hitler ini. Tepatlah sebagaimana Naum 2:9 kan, bahwa dia merampas emas, perak, dan yang menghancurkan berkeping itu, menghabiskan perbenaran dan kemudian perabotan yang menyenangkan. Ya, jadi presisi sekali bahwa Nahum memang bicara tentang dia, tentang si pembongkar yang disebut Hitler itu, yang menjarah juga pada saat peperangan yang terjadi. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita sudah jelaskan itu Assyria dan Niniwe tadi, sudah clear siapa si pembongkar. Nah, sekarang kita masuk kepada petunjuk nomor 6. Bagaimana nasib Niniwe ya atau Assyria itu dan si pembongkar dalam perang Nahum itu. Jadi selanjutnya bagaimana mereka punya nasib. Nah, kita lihat dalam nubuatan Nahum ini seperti apa digambarkan. Next slide. Kita bisa lihat Nahum 1 ayat 10 dan 11. Coba kita lihat di Nahum 1 ayat 10 dan 11. Karena sementara mereka teranyam bersama-sama seperti duri atau bergabung dengan lain-lainnya untuk melindungi dirinya, dan sementara mereka mabuk sebagai peminum minuman keras, dipenuhi dengan teori, maka mereka akan ditelan bagaikan jerami yang kering sekali, bagaikan apabila api menjalar melaluinya. Saudara-saudara sekalian, ayat 10 dan 11 ini menjelaskan bagaimana pada saat kejadian perang itu terjadi, mereka ini berusaha berjalin-jalin ya, artinya bergabung dengan lainnya untuk melindungi diri. Jadi sebagaimana kalau ada orang berkelahi, mereka akan mencari dekingan ataupun kawan-kawan. Dan demikian juga negara-negara ini ya, dinubuatkan di dalam Nahum ini, di Nahum 1 ayat 10 ini dikatakan bahwa Assyria itu juga mencari kawannya atau bergabung bagaikan duri, saudara-saudara sekalian. Nah, coba kita lihat. Demikian juga di satu sisi yang lainnya, semuanya berusaha bergabung dan melindungi dirinya dengan cara berjalin bersama-sama ya. Dan walaupun dengan menambahkan kepada segala pengukuhan kekuatannya, walaupun kekuatan persekutuannya berjumlah lebih besar daripada kekuatan persekutuan dia si pembongkar, ini Assyria ya, lebih kuat sebenarnya mereka punya persekutuan ya daripada yang menghancurkan berkeping-keping itu. Namun sesuai gelarnya itu juga menunjukkan bahwa dalam menentang kekuatannya, semua kubu pertahanan Assyria akan menjadi bagaikan pohon-pohon ara dengan buah-buah pertama yang masak. Sekiranya buah-buah itu diguncangkan, maka mereka akan juga jatuh dalam mulut si pemakannya. Jadi pada masa fakta pertahanan pertama itu, antara Inggris, Perancis, dan Polandia, sepertinya gugur semua kekuatan mereka pada saat itu yang berjalin bagaikan duri. Nah, oleh sebab itu mereka tetap menggunakan taktik yang sama, ya. Mereka tidak berhenti untuk melakukan taktik yang sama. Bagaimana caranya? Saudara bisa melihat di next slide berikutnya. Inggris ini memang hebat ya dalam taktik perangnya. Bagaimana dia menggenapi Nahum 1 ayat 10 ini di dalam slide berikutnya, dia berusaha bergabung dengan lain-lainnya untuk melindungi dirinya. Jadi kalau kurang tadi yang cuma 3 itu, dia mengajak lagi kekuatan yang berikutnya, saudara-saudara sekalian. Ini gambar terkenal dalam Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua, 3 kekuatan besar, yaitu sekutu besar sekutu, yaitu Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, membentuk aliansi besar yang menjadi kunci kemenangan. Rupanya memang taktik berjalin bersama-sama ini diteruskan juga. Namun mitra aliansi tidak memiliki tujuan politik yang sama dan tidak selalu sepakat mencari cara perang yang harus dilakukan.
Jadi biarpun mereka bersekutu, mereka tidak suka sama Hitler ataupun Jerman, tapi masing-masing punya tujuan politik dan cara perangnya berbeda-beda ya. Saudara bisa melihat di sini yang paling paling greget sebenarnya Churchill ya ataupun Inggris ya pada saat itu karena mereka yang sedang diserang betul-betulan. Sementara uh, Roosevelt yaitu presiden Amerika bahwa dia ini masih netral. Kalau saudara baca, saya tidak baca seluruhnya berita ini ya, saudara baca saya sendiri. Netral, dia membantu tapi tidak mau ikut perang secara fisik lah. Dia membantu mungkin dalam logistik, yang lain-lain boleh. Tapi dia tidak mau terlampau bercampur di dalam perang fisik di sana. Dan mereka ini akhirnya mereka bertiga lah, Perdana Menteri Soviet Joseph Stalin terlambat masuk dalam tiga besar. Akhirnya Inggris juga merangkul namanya Joseph Stalin ya dari Soviet. Jadi ini agak aneh sendiri karena Inggris ini secara sejarah seharusnya susah ini bergabung sama Uni Soviet ya, dan apalagi agama Kristen dan segala macam dengan komunis pada saat itu agak sukar, tapi terjadi dalam perang ini percampuran antara kepentingan ya. Dan mereka inilah yang inisiator dari tiga negara inilah mendatangi deklarasi PBB itu ya, yang merupakan nanti kelanjutannya kepada PBB yang ada sekarang, United Nations sekarang. Jadi berjanji mereka bergandengan tangan untuk mengalahkan kekuatan poros, yaitu Axis power atau Jerman, Italia, dan Jepang. Rupanya Jerman juga berjalin ya, bukan hanya Assyria yang berjalin. Mereka pun Jerman ini punya aliansi juga. Salah satu yang terkenal, sudah bisa melihat, bukan hanya Big Three ini atau tiga besar ini yang ditakuti pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, berikutnya kita lihat gambar slide berikutnya. Siapa lagi yang juga mengguncangkan Perang Dunia Kedua pada saat itu? Saudara tahu, Amerika sebenarnya tidak mau ikut-ikutan perang fisik, tapi ternyata rupanya ada aliansi daripada Jerman ini, dia menyerang Amerika, saudara-saudara sekalian. Ini terkenal dengan peristiwa Pearl Harbor ya, di mana pangkalan angkatan laut daripada Amerika itu diserang oleh Jepang pada saat itu ya. Dan akibat itulah Amerika itu semakin serius dan komit untuk berperang di Perang Dunia Kedua. Jadi ini sudah dituliskan dalam webinar kita yang lalu, yaitu Daniel 11 ayat 44. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Jika benar kegiatan-kegiatan Jerman agresif pada sebelah utara laut, tengah, dan Jepang pada sebelah timurnya, merupakan kabar-kabar yang membawa Inggris ke dalam peperangan melawan banyak bangsa. Dan tidak ada keraguan-raguan akan hal itu, maka Perang Dunia Kedua itu akan membawa kita pada kegenapan seluruh pasal yang sedang dibicarakan. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan nubuatan Daniel juga, yang sudah pernah kita webinarkan dahulu, Daniel 11, bahwa memang pada saat Perang Dunia Kedua kepada Inggris ini, Jepang pun ikut di dalam nubuatan ini masuk untuk melawan dia. Jadi pada saat itu ramailah Perang Dunia Kedua ini, bukan hanya Jerman yang ditakuti, Jepang pun merupakan ancaman besar pada saat itu ya. Bahkan berani sekali mereka menghantam pangkalan angkatan lautnya Amerika, dan terjadilah peristiwa Pearl Harbor ya, dan akhirnya membawa Amerika serius untuk berperang di dalam Perang Dunia Kedua. Dan di situ membuat Inggris itu agak tertolong ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Akibat daripada perlawanan Jepang dan kawan-kawan ini, sekutunya Jerman ini, maka dunia sekarang, kita lihat di slide berikutnya, bahwa dunia itu terbagi dalam dua kategori di sana ya. Bagaimana mereka teranyam bersama-sama seperti duri. Yang sebelah kiri itu adalah grupnya Inggris, Prancis, Amerika, dan Soviet. Saudara bisa melihat di situ. Sementara melawan gerombolan daripada Jerman, Italia, dan Jepang pada saat itu. Inilah yang terjadi pada saat aliansi. Mereka teranyam bersama-sama seperti duri. Dan ada beberapa yang perlu kita perhatikan di sini. Kita semua mengetahui bahwa Britania Raya sudah sering ditolong oleh Amerika Serikat lebih daripada yang lainnya. Sejak saat itulah Amerika ini mulai banyak memberikan pertolongan kontribusi yang sangat penting bagi Inggris ya. Nah, khususnya Perang Dunia Kedua ini.
karena Britania Raya bersekutu dengan Rusia yang ateis. Nah, tapi kepada yang ateis ini perkataan firman Tuhan, yaitu suatu pemerintahan yang menentang Allah dan sidangnya. Dengan demikian, Britania Raya menaruh harapan lebih besar kepada musuh Allah daripada kepada Tuhan Allah sendiri. Dan itu sebabnya peperangan itu masih akan terjadi lagi. Kabar buruk bagi Inggris karena panik dengan segalanya ini, dia mengorbankan segala sesuatu prinsip persekutuannya ya. Dia bersekutu dengan yang memerangi sidang Tuhan, yaitu paham komunis ya. Sehingga Tuhan bilang Tuhan tidak dilibatkan di sana. Jadi mereka berusaha berjuang, tapi sebenarnya bukan melibatkan Tuhan. Itu intinya ya. Ada pembahasan di ayat-ayat kita yang lain bahwa sebenarnya Perang Dunia Kedua ini Inggris mulai mundur dan jatuh di sana. Sehingga bisa kita melihat nanti ke depannya bagaimana dia pengaruhnya. Makanya di zaman sekarang ini kelihatannya sudah berganti penguasa dunia sekarang ya, secara pelan-pelan. Tapi kita lihat lanjut bagaimana kejadian selanjutnya. Kita baca dalam slide berikutnya. Ini yang terjadi pada saat perang itu, aliansi. Nah, bagaimana dengan si pembongkar? Ya, itu nasibnya Inggris dan sekutu. Kita sudah tahu mereka akhirnya beraliansi dan kuat lalu bersatu bersama. Nah, bagaimana dengan si pembongkar itu sendiri, dengan Hitler? Kita sudah baca dalam Nahum 2 ayat 1 tadi, dia yang disebut menghancur lulukan berkeping-keping ini atau Sedaces and Pieces. Di ayat 5-nya saudara bisa baca Nahum 2 ayat 5 di bawah. Di sini dikatakan ia pembongkar akan menghitung kembali semua panglima perangnya. Mereka atau pembongkar itu akan tersandung jatuh. Mereka akan tergesa-gesa menuju ke pagar temboknya. Pertahanannya akan dipersiapkan. Rupanya ada satu nubuatan kepada Hitler dan kawan-kawan atau si pembongkar ini. Rupanya dia harus menghitung panglima perangnya dan tersandung jatuh. Ada perkataan tersandung jatuh di situ. Apa maksudnya ya? Nah, mari kita lanjutkan. Slide berikutnya. Ini makin seru ini. Pengungkapan dari Nahum itu sendiri ya. Benar-benar peristiwa Perang Dunia Kedua itu digambarkan. Jadi kadang-kadang banyak di gereja kita, kenapa ya Perang Dunia nggak ada dalam nubuatan? Sebenarnya sudah diungkapkan oleh Nahum ini ya. Dari ngebelajar Nahum ini sebenarnya Perang Dunia Kedua sudah diungkapkan dengan begitu baik dan presisi ya. Dan kita bisa melihat di sini si pembongkar itu dinubuatkan mendadak terantuk jatuh duluan. Ternyata Hitler, nah ini kita baca ya, Hitler telah membuat segala panglima perangnya terantuk jatuh karena masih membuka perang melawan Rusia sementara masih dalam peperangan dengan Britania Raya. Ya, dan karena mengejar Yunani dan Mesir, gantinya menyerang terusan Inggris yang pada waktu itu tidak diketahuinya sudah hampir akan menyerah kalah. Demikianlah segala panglima perangnya telah jatuh dan tidak pernah bangkit kembali. Saudara-saudara sekalian, salah strategi rupanya Hitler pada saat perang ini. Tapi sudah dinubuatkan ayat 5, terantuk jatuh saudara-saudara sekalian. Seharusnya kalau dia fokus perang Inggris terus, seharusnya Inggris sudah menyerah saudara-saudara. Sudah bisa dioccupy, sudah mulai ditaklukkan, diduduki. Tetapi entah kenapa dia tertarik lagi buka perang melawan Rusia, ya, mengejar Yunani dan Mesir. Akhirnya terlalu melebar peperangannya. Terkenal dalam sebuah buku Operation Barbarossa ya, di mana Jerman itu dikalahkan di timur oleh Soviet ya. Jadi saudara bisa melihat harusnya dia bisa menang, tapi ternyata dia terantuk jatuh dan akhirnya Hitler menghilang. Kita lanjutkan. Akhirnya Hitler menghilang dan permusuhan berakhir. Tetapi menurut nubuatan Nahum dan juga menurut peristiwa-peristiwa yang sedang disiarkan oleh berita radio di mana-mana, ya pada saat itu ya, perang ini belum slide sebelumnya ya, masih itu, sorry. Dan menurut peristiwa yang sedang berlangsung seperti disiarkan radio, perang ini masih tak berlangsung, yaitu belum sungguh-sungguhnya berakhir, tapi justru sedang beralih bagi suatu perang yang lebih berbahaya lagi, dan itu adalah menunggu waktu sebelum yaitu akan menjadi lebih panas daripada sebelumnya Hitler menghilang. Jadi terantuk jatuh sepertinya pasukan pembongkar ini kalah dan tiba-tiba Hitler menghilang saudara-saudara sekalian. Jadi Perang Dunia Kedua ini ada unik-uniknya, di mana Inggris sudah mau kalah,
tiba-tiba Hitler terantuk jatuh dengan salah strategi, dia berperang melawan Rusia dan mengakibatkan kematian banyak pasukannya, dan akhirnya tiba-tiba dia kalah dan hilang, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi pada si pembongkar itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bagaimana dengan sekutunya? Kita bisa melihat Jepang pun menyerah akhirnya ya. Tidak lama sesudah itu Jepang ini kena bom ya. Kita bisa melihat di sini pada saat The Salt Lake Tribune ini menjelaskan bagaimana Perang Dunia Kedua ini ketika Hiroshima dan Nagasaki itu kena bom atom ya oleh Amerika. Ini karena pangkalan Pearl Harbor-nya dihancurkan oleh Jepang, jadi dia keluarkan bom atomnya, saudara-saudara sekalian. Sehingga Hiroshima dan Nagasaki dari 6 Agustus sampai 9 Agustus 1945 dibom sudah. Dan akhirnya Jepang mengumumkan menyerah tidak lama setelah itu ya. Nah, pelan-pelan seakan-akan ketika Hitler itu jatuh, maka semua sekutunya lain Hitler itu pun kelihatannya hancur-hancuran juga ya, tersandung jatuh semuanya. Kita lanjut, bagaimana penjelasannya ke berikutnya. Perang yang menghancurkan dunia, yaitu Nahum, sesudah Nahum 2 ayat 5 ini, tidak ada lagi disebut mengenai dia yang menghancurkan berkeping-keping itu. Menunjukkan bahwa ia sudah berada di luar perjalanan. Tambahkanlah kepada kenyataan ini kebenaran itu, bahwa peperangan itu telah memecahkan seluruh dunia, praktik semua bangsa-bangsa dan suku bangsa, ke dalam bagian-bagian dengan berbagai ukuran yang saling menentang. Maka kita memiliki bukti-bukti kuat bahwa Perang Dunia Kedua itulah yang merupakan perang dari Nahum, dan bahwa Hitler lah yang telah digelar oleh Ilham sebagai dia yang menghancurkan berkeping-keping itu. Memang dialah yang telah memecah belahkan bangsa, suku-suku bangsa, sehingga sedemikian jauh belum ada seorang pun yang mampu mempersatukan mereka. Saudara-saudara sekalian, perang yang dibicarakan oleh Nahum ini adalah perang Hitler yang memulainya. Perang Dunia Kedua lah puncaknya. Saudara-saudara, penghancuran berkeping-keping, bukan hanya dunia yang hancur, bukan saja suku-suku bangsa yang hancur, bahkan Hitler pun hancur, saudara. Jadi memang dihancurkan semuanya ini ya pada saat peperangan itu. Dan sampai sekarang susah mempersatukannya. Walaupun sudah tidak perang lagi, tetap masih ada pecahan-pecahan itu yang masih terasa sampai hari ini ya. Dan Nahum 3:3 dikatakan, pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Betapa banyak yang mati pada saat perang ini tuh, saudara-saudara sekalian. Foto di sebelah ini adalah yang sangat terkenal pada saat Perang Dunia Kedua, ya, ketika seorang bocah mengangkut adiknya yang sudah mati akibat peperangan itu, keganasan perang itu. Sangat terkenal. Dan bagaimana dengan kematian yang banyak? Ya, ini diramalkan Nahum ini. Slide berikutnya, saudara-saudara sekalian, bisa lihat. Slide berikutnya ini bicara tentang numbers of death by country during Perang Dunia Kedua. Ini data banyak ya, banyak data berapa korban yang mati di sana. Ada yang bilang 55 juta orang mati. Itu di ensiklopedia yang di bawah. Sementara di yang lain juga ada sumber lain mengatakan sekitar 67,5 juta jiwa, atau kurang lebih 70 juta ya. Jadi ada yang memperkirakan antara 50 juta sampai 70 juta orang yang tewas mati pada saat Perang Dunia Kedua. Mayat bertimbun-timbun, saudara-saudara sekalian. Banyak sekali yang mati akibat peperangan itu. Ya, jadi saudara bisa melihat masing-masing negara dengan jumlah yang korban pada masa itu. Lanjut. Lalu bagaimana? Apakah ini berakhir atau di end? Nah, selesai kah ini? Apakah Nahum itu hanya sampai situ aja ceritanya? Setelah Perang Dunia Kedua Hitler kalah atau tersandung, apakah sampai di situ? Kita baca. Selanjutnya dari hasil peperangan itu, Inggris sesungguhnya tidak menang. Saudara perhatikan di sini, Inggris tidak menang, saudara-saudara sekalian. Ya, walaupun dia menang, akhirnya menang perang, tapi ya sebenarnya tidak menang. Ya, ia telah kehilangan jauh melebihi apa yang sudah akan kehilangan sekiranya ia telah membiarkan Hitler memiliki apa saja yang dikendakinya dalam tempat pertama hanya sebagian dari Polandia. Seandainya kalau Hitler kasih aja itu sebagian Polandia dipegang oleh Jerman, seharusnya dia tidak hancur belur, babak belur seperti sekarang pada saat Perang Dunia Kedua ini. Dan kita tahu sejak saat itu Inggris banyak sekali kehilangan negara-negara bagian ya, dan banyak yang bukan lagi dikendalikan oleh dia.
Jadi benar-benar perang itu sebenarnya bisa dikatakan Inggris pun tidak menang sama sekali lah di situ ya. Kemudian juga kekalahan Jepang dan kekalahan Jerman itu sama sekali belum mengakhiri peperangan itu, yaitu hanya memperdalam luka internasional yang parah itu. Sampai hari ini luka internasional itu masih belum sembuh, saudara. Trauma masih banyak, makanya persiapan perang, peralatan perang, alat perang terus digenjot ya oleh negara-negara yang ketakutan, mana tahu ada lagi seperti Hitler ini datang dan mengejutkan mereka seperti nubuatan Nahum ini. Jadi ini masih berlanjut dan kita tahu sampai sekarang kita hidup di masa ini mana perang itu sudah mulai bangkit lagi ya. Ukraine sama Rusia, Palestina perang di sana, di negeri Arab dan Israel semua ya, dan negara-negara lain yang siap berperang, Cina, masalah Laut Selatan, Korea Utara, ini sudah muncul sekarang luka internasional itu belum sembuh dan peperangan ini masih berlanjut terus. Ya, apakah berakhir hanya di zaman Perang Dunia Kedua, di end? Untuk apa kita belajar ini semua? Kenapa Nahum menulis ini? Tentu ada maksud Tuhan, bukan hanya bicara Perang Dunia Kedua, bukan sejarah perang, tapi kita akan lihat di sini, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan dalam slide berikutnya. Dikatakan di sini, Nahum menegaskan ada maksud Tuhan dalam perang ini. Jadi maksud dari peperangan itu dijabarkan Nahum, sementara maksud Tuhan. Apa katanya? Oleh sebab itu jelaslah bahwa pada masa apabila Assyria menyusut, maka Tuhan akan melaksanakan suatu pekerjaan rangkap di antara umatnya. Sebagian mereka akan dibebaskan karena sebab kesetiaan mereka, dan sebagian lagi akan dibunuh karena sebab kejahatan mereka. Orang-orang yang luput itu kemudian akan dipanggil dengan suatu nama yang lain. Ternyata peperangan Nahum ini mempersiapkan sebuah rencana Tuhan untuk membebaskan umatnya. Ya, bagaimana Tuhan akan meluputkan umatnya. Ya, dan bagaimana orang itu nanti dipanggil dengan nama yang lain ya. Nah, bagaimana ceritanya ini? Apa betul demikian pada saat Assyria menyusut ini Tuhan melaksanakan pekerjaannya? Seperti apa? Mari kita baca Nahum itu sendiri yang berbicara. Petunjuk nomor 7, saudara-saudara sekalian. Di slide berikutnya, saudara bisa melihat bahwa petunjuk nomor 7 ini ada pekerjaan Tuhan bagi umatnya atau bangsa Yehuda tanda kutip tadi, yaitu Yehuda modern dalam perang Nahum ini. Apa yang menjadi tanda kutipnya? Saya tidak perlu baca ayatnya lagi, sudah sangat jelas di situ bahwa ada disuruh lihatlah, sebelah kiri saudara bisa melihat, lihatlah di atas gunung berjalan orang-orang pembawa berita damai. Nah, dalam 1 ayat 15 digenapi juga pada masa itu. Pada saat peperangan yang dimaksud Nahum itu. Terus yang di sebelah kanan tentu saja adalah berita bagus yang dikatakan bahwa aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu yang mengikat engkau. Nah, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita damai, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila atau the wicked menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Ini maksudnya Tuhan dalam membahas Nahum ini. Ya, selain daripada kekisruan dunia oleh karena si pembongkar, tapi di tengah-tengah peperangan dunia kedua itu, perang dunia kedua itu, ada seseorang yang disebut yang diutus Tuhan untuk dilihat, untuk memberitakan perkabaran damai dan bagaimana umat Tuhan dilepaskan dari kok belenggu mereka itu, dan orang-orang jahat di dalam sidang itu ataupun di dalamnya akan sirna atau lenyap sama sekali. Kita lanjutkan bagaimana nih ceritanya. Ya, ini yang paling penting. Jadi slide berikut dikatakan jelas di dalam perang dunia kedua ini umat Tuhan yang ada pada masa itu adalah masyarakat penerima ketujuh kan, tidak ada lagi yang lain karena perang dunia kedua itu sidang Tuhan sudah ada, yaitu masyarakat penerima ketujuh. Di masa peperangan itu disuruh memandang juru kabar itu ya, pada saat Nahum ini dibungkakkan, pembongkar itu datang. Nah, disuruhlah perintah di sana oleh Nahum itu supaya memandang juru kabar itu. Kita tahu Yehuda ini, saudara-saudara sekalian, dulu kerajaan Yehuda itu yang mendurhaka lalu menyalibkan Yesus ya. Tetapi kita tahu bahwa orang Kristen itu atau kekristenan itu didirikan oleh orang-orang Yehuda itu sendiri yang setia ya. Sidang Kristen awal-awal itu adalah orang Kristen, orang Yehuda sendiri yang menjadi Kristen. Maka sidang itu sendiri ialah
putri dari kerajaan Yehuda, yaitu generasi selanjutnya, ya. Karena itulah dia pantas untuk tetap disebut Yehuda. Nah, karena gelar Yehuda ini sebagai umat Tuhan, atau di zaman Kristen pun terus dilanjutkan, berarti yang menjadi umat Tuhan yang terakhir yaitu sidang MHK ini sendiri. Ya, di mana nubuatan ini berlangsung tentang Nahum dan juga si pembongkar tadi ini, dan bagaimana Assyria diserang. Nah, jadi tentu saja gereja Advent lah yang dibicarakan untuk melihat, ya, siapa yang tampil sebagai juru kabar memberita damai itu. Jadi di eranya Kristen sekarang ini, mereka diperintahkan untuk memantapkan pandangan mereka kepada kaki orang yang membawa kabar baik. Saudara bisa melihat pada masa ini, pada masa peperangan itu, bahwa kita disuruh memandang juru kabar Tuhan yang membawa pekabaran dari Tuhan dan membawa kerajaan damai, katanya ya, bahwa damai. Tentu saja yang membawa damai itu adalah, adakah kedamaian dari Tuhan datang? Bagaimana kedamaian itu datang? Ya tentu saja ada kerajaan Tuhan yang menjamin kedamaian itu. Kalau kerajaan dunia tidak bisa menjamin kedamaiannya, maka Tuhan punya berita bagus, yaitu bahwa kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan damai, akan dibawa, yang akan didirikan, supaya kamu tidak ketakutan lagi dengan bencana perang dan juga masalah. Nah, jadi tentu juru kabar itu membicarakan tentang bagaimana solusi damai yang Tuhan sediakan bagi manusia, bukan hanya bagi umatnya, bagi seluruh dunia, ya. Lalu menyatakan bahwa sementara semua kekuasaan bumi tertelan dalam suatu peperangan besar, maka orang jahat itu, jahat di dalam sidang akan ditumpas, tidak akan lagi berjalan melaluinya, ya. Orang-orang jahat tidak ada lagi. Pada saat berita damai ini, salah satu yang membuat sengsara sidang adalah karena banyaknya orang tidak bertobat dan orang yang jahat yang mau membinasakan kedamaian di dalam sidang itu sendiri. Nah, semua orang jahat yang memang tidak suka jalan damai, cerita damainya Tuhan, mereka akan binasa karena menerima upahnya sendiri yang mereka cari, ya. Nah, secara khusus, Nabi itu menasihatkan semua orang untuk kembali bertobat kepada rumah Yehuda atau kerajaan Yehuda akhir zaman. Nah, ini nubuatan kepada Yehuda itu, ya, yaitu Mika 4. Nah, saudara bisa melihat di dalam webinar kita sebelumnya tentang kerajaan, Mika 4, Yeskiel 37, sampai 16 dan 22, ini pun sudah ada di dalam sidang. Di dalam kemurniannya akan dimeteraikan 12.000 orang dari setiap 12 suku bangsa, yaitu disebut buah-buah pertama atau 144.000 itu. Inilah yang digambarkan supaya kita melihat pekabaran dari juru kabar yang membawa berita damai itu, ya. Makanya kepada kita orang-orang Advent atau MHK, oleh memakaikan salap mata sesuai dengan Wahyu 3:18, maka mereka akan memandang di atas gunung kaki orang yang membawakan kabar-kabar baik yang memberitakan damai, dan oleh memandang dia mereka akan menyambut kabarnya dan mengetahui kebenaran. Maka kebenaran itu akan membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka dan diludahkan keluar dari mulutnya. Wahyu 3:16. Jadi sebagai orang Laodikia, kalau mereka mau menggunakan salap mata ataupun memakai salap mata, maka mereka akan memandang di atas gunung kaki orang yang membawakan kabar baik ini, ya. Sehingga dengan memandang ini mereka tidak akan diludahkan lagi, ya. Mereka tidak akan diludahkan. Mereka malah akan mendapatkan berkat dan keselamatan. Jadi pilihan bagi kita, saudara-saudara sekalian, apakah kita mau memandang juru kabar itu atau kita mengabaikannya. Satu-satunya yang bisa membuat kita itu masuk kepada kedamaian adalah memandang jalan yang diberitakan oleh juru kabar itu. Nah, kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian, slide berikutnya. Siapa juru kabar yang dimaksud itu? Tentu saja di zaman Perang Dunia Kedua ini, Gereja Advent sudah ada nubuatan, ya. Tidak mungkin dia membawa yang lain. Tengoklah orang yang membawakan kabar baik. Itu perintah dari Nahum, ya. Siapa dia? Nubuatan harus digenapi. Tuhan berfirman, bahwasanya aku akan mengutus kepadamu Elia nabi itu mendahului datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Seseorang akan datang dengan roh dan kuasa Elia, dan apabila ia muncul, orang-orang akan mengatakan, Anda terlalu bersungguh-sungguh, Anda tidak menginterpretasikan Alkitab itu dalam cara yang sepatutnya. Marilah kuberitahukan kepadamu bagaimana mengajarkan pekabaranmu itu. Testimonies to Ministers halaman 475 dan 476. Saudara-saudara sekalian,
si Elia yang datang ini, yang dijanjikan Tuhan itu, mendahului datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Saudara tahu tadi dia berbicara tentang amarah Tuhan, pembalasan Tuhan, kemurkaan Tuhan, penghukuman Tuhan. Jadi mendahulu hari yang besar dan mengerikan atau penghukuman Tuhan itu, haruslah datang seorang yang namanya Elia, ya, dengan roh dan kuasa Elia itu, ya. Dan kalau dia muncul, dialah yang menginterpretasikan Alkitab itu. Walaupun ada orang yang meragukannya, atau ada yang malah sok mau mengajari si Elia ini. Tapi tugas dia adalah menginterpretasikan Alkitab itu. Nah, pada hari ini, Nahum ini dibukakan oleh karena Elia itu yang menginterpretasikan Alkitab itu, saudara-saudara sekalian. Tentu saja kita tidak punya sumber yang lain dan tidak tahu sendiri, karena kita sudah lihat dari sekolah sahabat dan dari manapun banyak sekali pakar teologi, mereka menganggap Nahum ini adalah cerita yang sudah berlalu, sudah tidak perlu lagi dibahas, tidak ada gunanya pada masa akhir zaman. Tapi justru dengan datangnya seorang yang namanya Elia menjelang hari penghukuman Tuhan itu, dia menginterpretasikan Alkitab, makanya kita mengetahui kitab Nahum ini terbuka, ternyata bukan hanya masa lalu, tapi berpengaruh bagi masa akhir zaman, bahkan bagi keselamatan sidang Tuhan pada akhir zaman. Ya, jadi betapa dahsyatnya. Kita baca di sini, di sini Anda saksikan bahwa pemberitahuan mengenai peristiwa yang sudah lama ditunggu-tunggu ini akan dibuat melalui penyiaran-penyiaran dari seseorang. Lagi pula, orang itu akan menyiarkan damai dan dengan demikian ia memberitakan pengembalian dari kerajaan damai itu tentunya, ya. Ini adalah satu-satunya damai yang dunia dapat miliki. Tidak akan ada lagi yang lain. Ya, orang-orang melaksanakan pesta perayaan Allah yang besar dan menyampaikan nazar-nazar mereka yang memiliki damai itu, tidak seorang pun lain yang memilikinya. Berita damai apa lagi yang kita mau tunggu lagi, saudara-saudara sekalian? Ini yang ditunggu-tunggu orang di dunia. Kalau ada nanti kerajaan damai, di mana seperti Daniel pasal 2, 45 dan ya 44 dan 45 menjadi kenyataan, Mika pasal 4 ayat 1 sampai 3 kenyataan, Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 4 kenyataan, Yeskel 36 dan 37 kenyataan, dan nubuatan-nubuatan yang lain yang sudah dibahas tentang kerajaan itu kenyataan. Bukankah ini berita damai yang ditunggu-tunggu oleh dunia, yang dibawakan seorang yang disebut somebody is to come with the spirit of Elijah, ya, orang yang benar-benar datang pada masa perang Nahum ini berlangsung, ya, di mana perang Nahum ini berlangsung, seorang yang disebut nabi Tuhan itu ataupun Elia itu muncul dan membawakan berita damai itu. Inilah yang kita bahas, saudara-saudara sekalian. Jadi sangat luar biasa penjelasan daripada firman Tuhan ini, sehingga kita bisa mengerti bahwa Tuhan memiliki kabar baik kepada sidang masyarakat pada ke-7. Makanya di gambar itu, di tengah arak-arakan perang Nazi, Hitler menyerang Eropa, Inggris dan kawan-kawan sekutu, maka seorang nabi Tuhan muncul di tengah-tengah, saudara bisa melihat, ya, dan juga itu membawa kabar bagi orang-orang Advent pada saat itu, supaya mereka mendengar dan menunggu somebody is to come with the spirit of Elijah itu, dan membawa berita damai, dan kita harus melihat kepadanya. Lanjut, saudara-saudara sekalian, dan berita bagusnya masih terus berlanjut, saudara-saudara, di slide berikutnya, bahwa tidak akan ada lagi orang dursila atau the wicked di dalam sidang Tuhan. Ini berita bagusnya, saudara-saudara. Terjadi pemisahan. Saudara melihat itu gambar sebagaimana Korah, Datam dan Abiram dan kumpulannya yang melawan Tuhan hancur, terpisah dimakan oleh kebinasaan yang mengerikan, ya. Nah, demikian juga yang terjadi di dalam kegenapan Nahum 1 ayat 15 ini, di mana pada saat Yehuda ini akan merayakan hari rayanya dan membayar nazarnya, tidak akan ada lagi orang dursila menyerang engkau dan mereka dilenyapkan sama sekali. Makanya Nahum 1 ayat 14 menegaskan bagaimana kehancuran dari orang-orang dursila atau orang jahat itu. Di sini dikatakan, inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Ini adalah bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, menyembah berhala, dan mereka dibinasakan, ya. Nah, janji Tuhan, tidak akan lagi nama dan keturunanmu di sana. Demikianlah pada waktu ini
binasalah penyembah berhala, berikut segala berhalanya sampai selama-lamanya. Pada saat digenapi Nahum ini ya, sidang Tuhan tidak ada lagi berhala dan penyembah berhala di dalamnya. Suatu demonstrasi yang terperinci mengenai pembersihan sidang ini adalah dilukiskan di dalam Nahum, di dalam nubuatan Yehezkiel. Di sana Tuhan memerintahkan kepada orang-orang yang mencatat sejarah kehidupan itu, yaitu malaikat dengan pena penulis itu, untuk pergi memasuki kota itu dan menaruh suatu tanda meterai pada hanya orang-orang yang berkeluh kesah dan menangis karena kekejian yang ada di dalamnya. Kemudian 5 malaikat yang lainnya pergi mengikutinya untuk membantai semua orang yang tidak memiliki tanda itu. Yeskel 9. Saudara-saudara sekalian, ini sudah banyak di webinar kita, bagaimana sidang dibersihkan, dan bagi mereka yang berusaha membiarkan kekejian dan tidak berkeluh kesah dan berseru di sementara kekejian itu, maka mereka akan dibiarkan tanpa meterai dan mendapatkan kebinasaan pada saat Nahum 1 ayat 15 ini digenapi. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, semoga kita tidak menjadi yang dibinasakan, melainkan kita adalah yang diselamatkan karena kita berkeluh kesah dan berseru karena tidak mau penyembahan berhala atau hal-hal yang najis atau kekejian merusak sidang Tuhan. Lanjut, saudara-saudara sekalian, pada saat pembuangan berhala ini, berhala dibuang, maka kuk dan belenggu Assyria disingkirkan. Nah, di sini ajaibnya ya. Jadi bagaimana Assyria itu nanti akan kalah dan bagaimana dia akan umat Allah lepas, karena bukanlah dengan kekuatan manusia melepaskan umat Tuhan ini. Ya, kita baca. Menurut Yesaya 31 ayat 6 sampai 9 dikatakan, kembalilah kamu kepadanya, dari siapa anak-anak Bani Israel telah begitu jauh memberontak. Karena pada hari itu, yaitu pada hari Assyria jatuh, ya sekarang kan masih belum jatuh ya, akan jatuh. Ya, pada hari dia jatuh, setiap orang akan membuang berhala daripada perak dan semua berhala yang daripada emas. Dan dengan tanganmu sendiri telah kamu buat bagimu menjadi dosa. Kemudian Assyria akan jatuh dimakan pedang, bukan oleh seseorang yang kuat jadi bukan oleh Hitler dan kawan-kawan ya, tapi melalui siapa? Dan pedang itu bukan dari seorang manusia, bukan manusia yang akan menelannya, melainkan ia akan melarikan diri dari itu, dan segala orang mudanya akan dikalahkan. Maka ia akan lari ke kubu pertahanannya karena takut, dan semua penghulunya pun akan menjadi takut terhadap pertanda. Sedemikianlah firman Tuhan yang apinya berada di dalam Sion dan dapur apinya di dalam Yerusalem. Jadi saudara-saudara sekalian, ada hubungannya kehancuran Assyria yang akan jatuh ke depan ini dan keselamatan Yehuda lepas dari belenggu Assyria itu dan lepas daripada orang-orang berdosa yang katanya penyembahan berhala itu adalah haruslah dibuangnya berhala itu pada hari itu. Nah, makanya kita bisa melihat apa yang menjadi berhala di sana, yaitu dari perak, dari emas, yang dibuat oleh tangannya sendiri menjadi dosa. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 2, Rasul Tuhan sudah menulis di sana, pada saat kejadian ini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, tidak mempedulikan agama. Saudara bisa melihat inilah yang menjerat umat Tuhan. Bukankah berhala Assyria modern inilah yang disembah-sembah oleh umat Tuhan sekarang? Ya, di dalam pelajaran-pelajaran yang lain kita tahu dunia sekarang ini sangat mempertuhankan uang, harta, perak, emas, dan segalanya. Bahkan mereka sujud menyembahnya kalau bisa. Nah, umat Tuhan itu terbelenggu dan ada gandar dan belenggunya. Mereka tidak bisa lari lebih jauh dari itu. Saudara bayangkan siapa yang bisa hidup tanpa uang, saudara-saudara sekalian. Bukankah uang yang mengatur dunia ini sekarang? Bahkan orang mengatakan demikian kan, perdagangan dunia pun uang yang mengatur. Jadi benar-benar kita tidak bisa lari dari sana. Siapa yang berani hidup tanpa uang, tanpa harta? Ya, ngeri aja hidup di dunia ini. Jadi bagaimana kita mau lepas daripada jerat Assyria atau belenggu Assyria? Harus buang itu. Nah, kapan itu terjadi? Apabila kerajaan ini berdiri, apabila Yeskel 9 terjadi, maka kita akan masuk di sebuah kerajaan yang tidak memerlukan lagi harta seperti itu menjadi kenyamanan kita atau kedamaian kita. Tidak dibelenggu olehnya. Justru kita lepas daripadanya ya. Jadi inilah
bagaimana kita melihat Nahum ini digenapi. Semoga secepatnya kita keluar dari berhala yang sedang ada membelenggu setiap manusia sekarang. Nah, kita bisa lanjutkan kepada pelajaran kita, dan sudah menjelang akhir dari pelajaran ini, slide berikutnya. Kehancuran Assyria modern itu kelak menurut Nahum pasal 3, ya, sebagaimana kita sudah baca tadi, bahwa lihat aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu pada kerajaan-kerajaan. Sampai nanti akhirnya Niniwe sudah rusak, ya kan? Siapa lagi menghibur dia? Lalu kuperbanyak orang dagangmu, ya, mereka akan menghilang dengan adanya. Ini yang Nahum 3 5 sampai 7 ramalkan, ya, bagaimana ketika Tuhan itu berperang melawan Assyria itu, atau Niniwe itu, ya, semua akan hancur, ya, dipermalukan di bangsa-bangsa. Ya, ini di webinar kita yang lain sudah banyak kita bahaskan bagaimana Assyria itu jatuh, ya. Dan bagaimana Nahum 1 ayat 11 dikatakan, bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila atau nasihat jahat. Kita sudah bahas di webinar kita yang ke-13 tentang fakta Alkitab 666 bukan kepausan. Kapan seorang yang disebut merancang nasihat dursila ini melawan Tuhan? Ini khususnya dia melawan Tuhan, ya, bukan melawan pembongkar, bukan melawan Hitler, tapi dia tujuannya datang adalah melawan Tuhan. Nah, tentu saja pada saat puncaknya ini terjadi, dialah yang muncul untuk membuat suatu yang mau melawan Tuhan pada masa itu. Jadi masih ke depan, ya, masih Assyria modern jatuh itu pasal 3 ini masih lanjut ke depan, tapi di webinar kita sudah banyak, ya. Karena melalui suara Tuhan Assyria akan dikalahkan lalu dengan tongkat. Jadi suara Tuhan yang mengalahkan Assyria itu. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan terakhir daripada pelajaran kita tentang Nahum ini. Slide berikutnya, bahwa sebenarnya mengapa Assyria diikutkan dalam Nahum ini, apa dosa Assyria itu? Dan Assyria ini sebenarnya ikut juga mencemarkan tanah perjanjian atau carang anggurnya Tuhan. Jadi inilah mengapa dimasukkan Nahum ini. Di sini dikatakan Nahum 2 ayat 2, karena Tuhan sudah mengalihkan kemuliaan Yakub seperti juga kemuliaan Israel, karena para perusak telah merusak mereka itu dan telah mencemarkan carang-carang anggur mereka. Setelah sudah atau oleh perantaran para perusak, maka Tuhan tidak akan lagi memalu atau menceraikan mereka, tapi akan membebaskan mereka itu sekarang. Apa artinya? Ya, kita baca. Karena ikut bersalah dengan segala bangsa oleh mencemarkan carang-carang kebun anggurnya atau kerajaannya, ya, kita bahas kerajaannya, ya. Carang anggur Tuhan itu kita sudah tahu di tanah perjanjian, ya. Itu mereka Assyria ikut katanya bersalah. Maka Assyria modern ini harus sekarang menerima bagian pembalasan ilahi, sementara Allah membawa kembali umatnya ke tanah air mereka sendiri. Kesimpulannya, dengan runtuhnya orang-orang Assyria atau bangsa kafir yang menguasai tanah perjanjian, maka genaplah sudah masa dari bangsa-bangsa kafir itu, sesuai Lukas 21 ayat 24. Makanya kalau bahas Lukas 21 ayat 24, orang menunggu-nunggu tuh sampai genaplah masa orang-orang jahat itu di tanah perjanjian. Nah, baru genaplah Lukas 21 ayat 24 nih. Rupanya itu terjadi ketika Assyria itu jatuh, ya, kalah, ya. Dan inilah caranya Tuhan untuk membuat umat Tuhan itu kembali ke tanah perjanjiannya, lalu membuat Assyria itu keluar daripada tanah perjanjian itu. Karena Assyria dan kawan-kawan ini masih bercokol dan masih merusak carang anggur Tuhan itu sampai hari ini. Tapi nanti mereka akan dihalau dari sana. Dan selanjutnya, intisari daripada nubuatan Nahum ini adalah tanggung jawab Nahum adalah mengenai, ya, ini slide selanjutnya, tanggung jawab Nahum adalah mengenai pengembalian keruntuhan Assyria, yaitu kuasa-kuasa yang menguasai mereka pada hari ia mengembalikan kerajaan Yehuda, yang kemudian pada hari ia melepaskan beban Assyria, pada hari ia memecahkan segala ikatan yang mengikat umatnya, pada hari itu ia mengutus juru kabarnya membawa berita-berita baik kepada umatnya, yaitu berita-berita perdamaian, sementara dunia sedang bingung oleh peperangan-peperangan. Oleh perantaran juru kabarnya,
ia menganjurkan kepada umatnya untuk menyampaikan segala nazar mereka, karena ia akan menyingkirkan orang-orang jahat di antara mereka. Asiria akan mengosongkan tempat dan memberikan ruangan kepada Yehuda, karena melalui suara Tuhan, Asiria akan dikalahkan dan dipalu dengan tongkatnya. Jadi jelas ya, saudara-saudara sekalian, Asiria itu kalah oleh Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan, suara Tuhan dengan tongkatnya, dia yang akan mengalahkan Asiria, sehingga Asiria akan mengosongkan tempat dan memberikan ruangan yang sudah ditempatinya itu kepada Yehuda. Inilah berita baik yang harusnya kita dengarkan. Inilah berita damai dan berita sukacita yang membebaskan kita dari belenggu duniawi ini. Bukankah kita mau masuk ke sebuah tempat yang benar-benar bebas dari keduniawian, bukan diatur oleh kekayaan dan berhala dunia ini? Nah, inilah saatnya kita berseru untuk menceritakan intisari buat Nahum ini, supaya hari-hari yang sudah dekat ini kita benar-benar bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan. Sampailah kita pada kesimpulan terakhir, saudara, slide terakhir kita, kesimpulan daripada nubuatan Nahum. Saudara bisa lihat di sini, pasal 1 itu, next. Pasal 1 menjelaskan murka Tuhan pada Niniwe ya. Ini kita lihat si Inggris dan sekutunya terancam, mereka berjalin bagaikan duri ya, dan seorang nabi akan muncul membawa berita damai atau kerajaan damai sesuai Yesaya 11 ayat 6 sampai 12, pembersihan sidang daripada orang berdosa, maka gandar atau kuk belenggu Asiria yang mengikat umatnya. Masyarakat ayat ke-7 sekarang yang akhir zaman, Yehuda akhir zaman akan segera dilepaskan ya. Nahum 1 ayat 13 sampai 15. Nah, pasal 2 berbicara tentang si pembongkar atau Dashes and Pieces, di mana Hitler maju berperang menghadapi Inggris dan sekutunya, yaitu yang sebagai Asiria modern. Pada dalam lampu meraung bekejar di jalan ya, bagaikan kilat. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya, walaupun akhirnya Hitler dan kawan-kawan yang terantuk jatuh atau kalah duluan, namun peperangan itu belum sepenuhnya berakhir, masih terus berlanjut hingga Asiria kelak hancur ya. Dan pasal 3 daripada Nahum ini menjelaskan Tuhan sendiri akan turun tangan menghancurkan Niniwe dan Asiria ini ya, dengan cara yang ajaib pada saat umatnya membuang segala berhala dari tengah-tengahnya dan dosa disingkirkan dari sidangnya, yaitu Yesaya 9 digenapi. Ya, penjelasan kehancuran Asiria modern sepenuhnya dapat dijelaskan di webinar kami. Sudah bisa lihat di webinar yang sebelah itu, 33 akar penyebab kekalahan Amerika dalam Perang Dunia Ketiga, kekalahan Israel di Palestina adalah pintu gerbang Sandelo, itu semua yang dikatakan di situ ya. Nahum menubuatkan pembalasan Tuhan pada Niniwe dan Asiria modern sejak mengantarkan si pembongkar pada Perang Dunia Kedua, dan sekalipun mengumumkan seseorang pembawa berita damai atau kerajaan damai, tanda kelepasan sidang dari belenggu Asiria dan orang-orang berdosa. Yesaya 9, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang akan menghancurkan Asiria dengan caranya yang ajaib dan tanah perjanjian itu pulih kembali. Matius 21 ayat 24. Jadi terima kasih saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang kitab Nahum, kitab yang jarang dimengerti ini, tetapi ternyata merupakan sebuah simpanan pelajaran yang sangat penting. Dan dengan diungkapnya kitab Nahum ini, semoga kita bisa lepas dari kuk Asiria, lepas daripada orang berdosa, dan semoga kita melihat juru kabar diberitakan itu dan bersiap memasuki kerajaan damai yang diberitakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin.